Dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, saudara. Oke, selamat malam saudara. Saudara siap diberkati Tuhan? Kita hari ini belajar ya saudara ya, tentang sesuatu untuk memperlengkapi saudara, tentang di bumi. Jadi saya nggak bahas di surga, saya bahas kita di bumi. Yesus datang salah satunya bukan hanya untuk supaya kita masuk surga, supaya kita di bumi jadi lebih baik, ya. Jadi dia sakit supaya kita ini sembuh di bumi. Kalau dia miskin itu tujuannya kaya di bumi. Umur panjang di tangan, kekayaan di tangan. Jadi ide umurnya panjang, sehat, dan diberkati itu datangnya daripada surga. Jadi kesempatan untuk kaya dan sehat itu besar karena Tuhan yang mau. Yeremia 33 ayat 6 mengatakan begini, kesehatan dan kesembuhan dari Tuhan. Jadi untuk hidup sehat saja harus izin Tuhan. Kenapa kita bicarakan di dalam rumah Tuhan? Kalau saya bicara di klinik, di luar sana, berbeda sekali saudara. Tetapi kalau kita bicara dalam hadirat Tuhan, itu kalau orang bilang, orang salah, gini loh saudara. Saudara kenapa saudara belum sembuh? Bukan karena tangan Tuhan kurang panjang. Ada beberapa kelemahan yang saudara tidak pernah tahu. Karena itu kalau dibicarakan di hadapan Tuhan, Tuhan itu bisa mengampuni saudara sekejap. Itu yang kami para medis iri. Kami para medis kesehatan kalau lihat orang salah makan, ya sudah nasibmu. Tapi kami melihat anak Tuhan ketika dia berteriak, Tuhan tolong saya, Tuhannya pasti menolong. Yang setuju katakan amin. Hobinya Tuhanmu itu bukan menggambar. Hobinya itu menyembuhkan orang. Mau tepuk tangan buat Tuhan saudara? Kami lihat pasien Kristen berbeda dengan pasien yang lain. Sedikit beriman aja resep masih separuh sudah disembuhkan Tuhan. Itu yang bikin omset kami hancur semua. Kesehatan dan kesembuhan itu seperti yang dikatakan pastormu, di Taman Eden dikasih taman. Taman bikinan Tuhan kan bagus, tapi mereka harus mengerjakan dan mengembangkannya. Kita didesain Tuhan mengerjakan dan mengembangkan sesuatu yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Kesehatan dan kesembuhan itu seperti mobil, gratis. Tuhan kalau menyembuhkan orang nggak pakai injeksi. Dia nggak pernah tanya, kamu dari BPJS atau yang lain. Dia cuma tanya begini, mau sembuh nggak? Tanya sebelahmu, mau sembuh nggak? Saya kasih tahu. Tapi Tuhan kalau sudah menyembuhkan, punya hobi bicara begini, jangan berbuat salah lagi. Yang saya ajarkan ini pola makan bukan untuk menyembuhkan, karena kesembuhan dari Yesus. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Yang saya ajarkan ini pola makan supaya Anda tidak terekam CCTV surga. Sedang melakukan perbuatan terencana, mencobai, dan mendukakan hati Tuhan. Jadi supaya apa yang kau kerjakan tidak membuat celah kuasa gelap untuk protes kepada Tuhan. Kenapa dia tidak sakit walaupun dia salah? Ayub aja nggak pernah salah, ada celah. Karena Tuhan itu baik. Tapi hari ini kita belajar. Hoax terbaru, orang baik itu meninggalnya cepat. Baik loh dia, tapi meninggal. 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan begini. Aku tahu kamu sudah baik-baik, tapi aku mau hari ini kamu sehat. Seperti jiwamu yang baik-baik saja. Yang mengerti katakan amin. Cuma hari ini kita tidak belajar karena pinter. Saya tidak mau saudara makan karena jeruk isinya vitamin C. Karena banyak profesor gizi pun diamputasi kakinya. Banyak orang vegetarian makan bagus pun sakit. Banyak orang pandai pun tidak bisa ngobati bapaknya sakit. Sia-sia orang jaga kota kalau bukan Tuhan yang jaga kota. Anda makan sayur takut pestisida. Akan makan ikan takut merkuri. Tapi kalau kita makan minum 1 Korintus 10 ayat 31, makan minum untuk Tuhan, Tuhan akan membela saudara. Yang mengerti katakan amin.
Maka apa yang dirancang orang, pestisida yang dirancang orang itu, merkuri yang dirancang orang itu, tidak akan mempan sama saudara. Yang mengerti katakan amin. Seperti mobil, Anda dapatnya gratis, tapi butuh belajar untuk menggunakannya. Jeruk isinya vitamin C, kalau Anda makan. Tapi kalau mau dapat riboflavin, B2, anti sariawan, karena itu orang makan jeruk masih bisa sariawan. Karena B2 riboflavin akan mengaktifkan asam askorbat. Oh ya, janjian dulu, Anda mau bahasa-bahasa gitu atau begini, vitamin C ketemu B2 membuat sariawan hilang, atau bahasa roh seperti ini. Riboflavin menjadi flavin adenanin dinukleotida, kerja di adenosin trifosfat dan pecah ke duodenum, baru ke vena portal dan meningkatkan imun Anda. Mau yang mana? Ya, pokoknya sederhana tapi cespleng gitu aja ya. Oke, jeruk ada putih-putihnya. Anda lihat putih-putihnya? Seperti jaring laba-laba, itu namanya pektin, katakan pektin. Kami bisa kasih tahu namanya, karena kami penemunya. Tapi kami bukan penciptanya. Penciptanya itu Yesus. Mau tepuk tangan buat penciptanya, saudara? Kalau saudara mau hebat taunya pencipta Toyota, naik Innova. Mau lebih tahu hebatnya, naik Alphard. Kau akan terdecak kagum oleh pencipta. Kalau kau mau tahu siapa Yesusmu itu, kau lihat kukumu. Kukumu tumbuh, nggak dipengaruhi harga dolar. Yang setuju katakan amin. Saya tadi nulis di Instagram saya, nanti saudara bisa buka Instagram saya. 1 menit, jantungmu berdetak, lubdub, 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 70 kali. Jantung tidak diciptakan waktu kau lahir. Minggu kedua dia mulai ada titik organ jantung. Dan mulai berdetak minggu keempat. Pertanyaan saya, jantung kalau belum ada, bagaimana saudara bisa hidup? Saya kasih tahu sama saudara, kau hidup bukan karena punya jantung. Kalau Penang dan Singapura sudah bilang jantungmu rusak, kau masih punya Yesus. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Saya kasih tahu sesuatu, kalau uang 100.000 sobek, gak ada yang mau terima. Ada yang suka menerima, hobinya menerima uang sobek. Namanya Bank Indonesia. Karena dia pencipta uang. Kalau saya dan teman-teman medis sudah menolak saudara, jantung udah ada obatnya lagi. Jangan minta sembuh. Kalau dokter sudah bilang nggak bisa sembuh, jangan minta sembuh. Saya mau tanya sama saudara dulu. Busi sepeda motor itu, kalau rusak, didoakan atau ganti busi? Nah, saya suka Pak Victor. Kalau pinter-pinter begini cepat sembuhnya. Jemaat itu bukan kurang doa, kurang pinter. Yang tersinggung katakan amin. Saya kasih tahu ya, kau ini kenal pencipta mobil. Kalau teknisi sudah bilang busimu rusak, jangan didoakan. Ganti busi baru. Kalau dokter kau adu dengan Tuhan, tidak bisa. Karena kami ini belajarnya sama Tuhanmu. Kami boleh nyobek pasien, tapi kami harus jahit. Karena kami hanya punya kemampuan merusak, kami tidak punya kemampuan merecovery. Saya tanya profesor saya, Prof, itu patah tulang cuma ditempel, dijahit terus bagaimana? Nanti malam, ada osteoblast akan menyambung tulangnya. Saya tanya, siapa dia? Dia adalah sel tulang. Ciptaan Tuhan Yesus. Mau tepuk tangan buat penciptanya, saudara? Kalau saudara ngerti ini, saudara, waktu kau berharap kami berharap kepada penciptamu. Dan itu Yesus namanya. Saya akan tunjukkan sama saudara, hari ini kita belajar tanda-tanda stroke. Karena gereja hanya belajar tanda-tanda akhir zaman. Belum kiamat sudah stroke semua. Hari ini kita belajar tanda-tanda ini. Kita berdoa, tapi kita waspada. Karena orang yang punya kemampuan, tapi melibatkan Tuhannya. Dikatakan Alkitab, sempurna. Saudara baik gak cukup karena orang lain gak baik. Saudara diam ditabrak, gak perlu ngebut, diam aja ditabrak. Karena itu hari ini saya ajarkan, jangan coba-coba. Saudara gak salah aja jadi salah. Jeroan didoakan, tidak bisa saudara. Ada yang ngajar begini, Tuhan yang memisahkan daratan dan lautan, dalam nama Yesus, kolesterolnya pergi,
tetap stroke saudara. Loh, pastor saya makan jeroan kok belum stroke? Sabar, semua indah pada sabar. Yang ngasih perpuluhan pasti diberkati. Yang setuju katakan amin. Yang ngampuni pasti diampuni. Yang salah juga sabar. Kadang-kadang pasien kurang sabar. Loh, pastor saya ngerokok kok belum mati? Sabar. Ya, kita hari ini kan belajar. Orang yang percaya Tuhannya hebat. Orang yang suka melakukan sesuatu. Kalau aku percaya tumbuhan tumbuh, aku akan suka menyiramin dia. Kalau ditanyain orang, kenapa Pak Yo suka nyiramin? Karena aku percaya Tuhan menumbuhkan bagian Tuhan itu. Kalau kau percaya Tuhan memberkati engkau, tanganmu rajin buka toko. Karena yang bikin rame omsetmu itu Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Matematikamu tidak membuat kamu kaya. Semua dosen matematika tidak ada yang kaya. Lalu buat apa Pak saya belajar matematika? Untuk ngitung perpuluhan. Guyumu nggak enak itu. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Hari ini kita belajar jeruk isinya apa? Bukan karena pandai. Kita sedang mengagungkan. Kalau kau meninggikan Tuhan di depan ibadah seperti ini, nggak usah tahu hikmat Salomo. Nggak pakai hikmat Salomo, saya langsung ngerti penyakitmu dicabuti oleh Tuhan hari ini. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara siap diberkati? Ini belum khotbah loh, masih pemanasan. Ya, kita akan mulai masuk materi. Besok usahakan saudaramu yang lain suruh hadir. Besok kita akan belajar masuk surga tanpa diabetes. Diabetes ini maut saudara. Dulu pasien kalau miskin nggak boleh diabetes. Sekarang miskin boleh, sudah adil. Jadi saudara sudah boleh diabetes. Diabetes ini hanya gara-gara apa? Makan permen. Yang terlanjur makan nggak usah dikeluarkan. Tadi kan pastor sudah bilang pelan-pelan. Saya nggak bahas hari ini 2, karena saya tahu dekat Sincia. Saya nggak bahas babi dulu. Pasti banyak yang kepahitan, ya. Babi dan kodok saya bahas tahun depan, berdoa, semoga masih Tuhan izinkan hidup, ya. Nanti kita ketemu tahun depan akan saya ajarkan itu. Kemarin saya di Medan ngajar ini, jemaat yang bawa di sini saya kasih magnesium, saya kasih fosfor, saya keluarkan itu dengan inositol, saya khotbah begini, selesai khotbah keluar itu 1,5 meter cacingnya. Tapi nanti tahun depan sabar ya, yang di rumah dihabiskan dulu aja. Kalau saudara nggak tahu belum dituntut, karena itu jangan tanya pertanyaan hari ini dan besok jangan tanya menyentuh-menyentuh seperti itu. Kalau saudara tanya perpuluhan diajari Pak Gembala tidak mau ngasih, beban dosa saudara. Jadi mendingan jangan tahu dulu ya. Jadi saya kasih tahu dulu dari awal, jangan tanya babi dan kodok ya. Nanti tanyanya tahun depan. Yang mengerti katakan amin. Sekarang saya akan ngajarin Anda tentang stroke. Stroke ini mengganggu fungsi. Cinta Tuhan nggak cukup. Pingin baca Alkitab nggak cukup. Pingin nggak bisa. Kenapa? Katarak. Baca Alkitab itu pakai mata. Yang setuju katakan amin. Mata ini rusak hanya karena 2. Yang pertama, makan telur setengah mateng. Telur setengah mateng isinya omfomkoid, katakan omfomkoid. Omfomkoid ini bikin katarak. Jangan bilang kok saya belum loh ya, sabar ya. Yang kedua, mengandung avidin, katakan avidin. Avidin bikin cuci darah. Dia merusak glomerulus, merusak saringan ginjal. Telur semakin diceplok, semakin mateng, aminonya semakin pindah. Yang kalau makan putih, ngangkat fitness, maka ototmu akan berubah. Kalau enggak fitness, makan putih telur mateng, rambutmu enggak bisa rontok. Karena itu semua sampo mencegah rambut rontok, proteinnya gambarnya telur. Anda diem ini ngerti atau stres? Kalau saudara push up, saudara fitness, ototmu berkembang karena putih telur. Saya makan putih telur 5-10 setelah fitness. Kalau enggak fitness ya 3 atau 2. Otot bisa mengembang. Anda lihat ini. Serius ini bukan mainan, enggak ada baterainya. Saya kasih tahu sama saudara, jangan dadar telur. Kenapa? Besok saya jelaskan.
Hari ini dadar dulu ya. Materinya banyak saudara, 22 tahun saya sedang berdoa sama Tuhan ini. Apa yang harus saya bagikan sama saudara? Tapi saya percaya, bukan karena kuat dan gagah kita belajar sehat hari ini. Karena izin dan berkenan dari Tuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan saudara? Saya minta slide saya, kita akan cepat. Saudara siap-siap ya, saya akan mulai cepat sedikit. Saya tadi hanya supaya saudara ngerti. Jadi hari ini kita belajar tentang stroke. Stroke ini penyakit yang mengganggu. Ya. Ini materinya, saudara masih belajar yang dua ini. Nanti saudara bisa belajar kolesterolnya di buku saya yang bawa, darah tinggi ini gampang. Yang DVT sama IP, ini penting, DVT sama IP. Ini nyerangnya orang atlet. Akhir-akhir ini ada yang futsal, six pack, meninggal. Tidak ada kolesterolnya, vegetarian, meninggal. Nah itu materinya di DVT, deep vein thrombosis. Jadi kalau Anda nanti lihat Instagram saya ngajarin 1 menit kita bernafas 2 kali, 20 kali. Nah ini masalah yang veinnya. Jadi kemarin saya kesini ada 2, saya kejatuh, ada atlet jatuh. Saya jatuh nggak apa-apa, dia jatuh meninggal, sama-sama atletnya. Kenapa? Karena ada sesuatu namanya vein. Tapi nanti akan saya singgung sedikit kalau saudara ingatkan di pertanyaan. Saudara hari ini mau materi full atau ada tanya jawab? Full, tanya jawabnya besok aja ya. Besok boleh tanya, Pak KFC boleh enggak gitu. Besok ya tanya ya. Mau dijelaskan KFC sekarang atau besok? Kalau sekarang besok enggak datang loh. KFC yang pasti boleh. Kalau saya bilang begini, biasanya orang begini, ini pester diurapi Tuhan, begitu toh? Tapi ada tekniknya cara makannya. Ya itu yang saya ajarkan. Paling tidak saudara malam ini ngerti boleh ya. Oke. Ini saudara ya. Nanti ada tahun depan saya datang lagi. Saudara mau tahun depan saya datang? Kita akan belajar stres dan osteoporosis. Jadi kata Ayub begini. Ayub bilang begini. Ketika aku benci, mataku rabun. Waktu Anda marah-marah, di sini ada syaraf namanya tergeminus, syaraf nomor 5. Berhubungan dengan syaraf facial nomor 7. Ada 6 abdusen berhubungan dengan mata, okulomotorik. Waktu Anda mendelik begini, benci aku. Mertua aku itu sudah tua, nggak mati-mati. Nah, misalnya di sini nggak ada itu. Waktu Anda marah-marah seperti ini, vagus bilang sama medula oblongata. Yang ini nggak bisa diterjemahkan, ini nama otot, jadi sorry, minta maaf. Medula oblongata akan nyuruh vasomotor untuk meningkatkan tensimu dan gula darahmu. Jadi orang yang suka marah, nggak usah salah makan, diabetesnya meningkat 400%. Karena itu hati yang gembira adalah beri tepuk tangan kepada Tuhan. Saya akan jelaskan bagaimana ketika Anda marah, sel tulang namanya osteoblast dibunuh oleh sel marah itu. Nanti akan saya jelaskannya kenapa kita bisa ini. Nah, kalau Tuhan itu sudah ngomong, kalau medis kasih batasan 3 minggu. Orang kalau marah-marah namanya stres. Kalau 3 minggu kau tahan namanya depresi. Depresi membuat penyakit mulai muncul. Depresi kau tahan 3 bulan, keluar namanya noradrenalin, pemicu kanker terbaik. Karena itu kalau kami sudah menghadapi pasien seperti ini, kami cuma bilang begini, suruh senang-senang saja. Karena kami percaya waktu dia senang, ada hormon ciptaan Tuhan pasien akan menyembuhkan umatnya. Kami para medis sangat percaya kepada Alkitab. Mengapa saudara tidak percaya kepada Alkitab? Maksud saya begini, cara bicaramu sudah seperti Tuhan. Speak like Jesus speak, think like Jesus think. Hari ini kita mau belajar, eat like Jesus eat. Yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan saudara. Saya akan ajarkan sama saudara, kenapa Yesus milih ikan. Karena ikan itu, dan Yesus pilih ikan yang apa? Ada 3 ikan di Galilea yang dimakan oleh orang Israel. Ada 12, saya penelitian di sana, tesis saya. 12 ikan di dalam Galilea, tapi 3 yang dimakan. Yang 1 yang suka makan batu, itu yang tempat Petrus ngambil uang untuk bayar pajak. Yang kedua, ikan namanya ikan nila. Omega 3-nya stabil, 3 kali lebih kuat daripada salmon. Ikan nila itu bersisik, karena setiap sisik
mengandung akilgliserol. Jadi ikan yang punya sisik tidak pernah beracun. Saya mau tanya sama saudara, lele ada sisiknya enggak? Pastor, boleh enggak saya ngambil sisiknya, bandeng saya lemkan di perutnya lele? Tidak boleh, itu namanya apa yang kau pikir jalanmu lurus, ujungnya maut. Itu tugas sekolah, beda. Ya, saya akan jelaskan pelan-pelan. Ikan mengandung dua, yang satu DHA, katakan DHA. Kalau dimakan anakmu bisa kumlot. Kalau dimakan bapaknya nggak bisa gampang lupa. Ada bapak-bapak ngerti kejadian perjanjian lama, tapi naruh kacamata lupa. Yang tersinggung katakan amin. Bukan kurang doa, kurang DHA. Hari ini kita belajar, kenapa DHA bisa begitu sakti? Kenapa DHA bisa mencegah pikun? Kenapa saudara tahu? Karena pencipta DHA itu Yesus namanya. Beri tepuk tangan buat Yesus, saudara. Kami cuma belajar simptom, gejala. Kalau lidah Anda pecah, berarti Anda kurang omega 3. Bukan kurang doa. Karena itu kita nggak pernah bilang pasien, cik doa, enggak. Kita kasih omega 3. Omega 3 ada dua, yang satu DHA, yang satu EPA, eicosapentaenoate acid. Kalau dimakan laki-laki, serangan jantung nggak pernah bisa datang. Dua-duanya ada di ikan. Pak, apakah kepiting boleh dimakan? Nanti. Yang pasti laki-laki jangan makan. Oh iya, saya tiba-tiba ingat, Anda mau dibahas soal kopi enggak? Enggak mau, ya udah saudara-saudara. Yang pasti perempuan enggak boleh minum kopi. Nadanya E minor soalnya, jadi saya tarik dulu. Gini loh saudara, isinya kafestol. Saudara kalau minum kopi perempuan, wajahmu kinclong, kalau satu teguk. Karena kafeinnya kerja di epidermis dan membuat kulitmu bisa terang. Karena itu semua kosmetik pakai kafein. Tapi ketika engkau meminum satu gelas, kafestolnya cukup merobek pembuluh darahmu. Khusus perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan mens, dia punya estrogen yang tidak dimiliki pria. Jadi pria boleh? Boleh. Kecuali suamimu mens. Kalau suamimu nggak mens, suamimu testosteron. Dan testosteron boleh minum kopi. Tapi ketika laki-laki minum lebih dari 3 gelas, firman Tuhan bilang secukupnya. Semua boleh. Tapi aku tidak mau diriku diperhamba. Kafein, tein, morfin, nikotin. Bentuk ini stimulan, memperhamba saudara. Diciptakan Tuhan untuk membuat Anda segar. Tapi Yesus kasih contoh. Secukupnya. Katakan sebelahmu, secukupnya. Kalau Anda menurut ukuran Tuhan, mana itu besok akan saya jelaskan. Putih tanpa pewarna. Tuhan kalau kasih karbohidrat, KW1 tanpa pewarna. Mana itu besok busuk, tanpa pengawet. Masih nggak mau tepuk tangan buat Yesus, saudara. Tuhan kalau kasih KW1, tapi ada segomer. Kenapa? Ada batasnya. Besok akan saya ajari makan nasi itu tidak boleh banyak. Tidak boleh makan nasi dan bakmi bersamaan. Kenapa? Besok saja, jadi malam ini masih ada kesempatan, saudara, oke? Gitu. Pak, kalau nasi sama bakmi nggak boleh nasi sama kue tio, itu sama, itu sepupunya, ngerti ya? Pokoknya double karbohidrat, insulinmu nggak cukup. Karena itu Tuhan nyuruh Elia pergi ke gagak untuk ambil daging. Tapi Tuhan yang sama suruh ke janda ambil roti. Dia membiarkan mana nggak cukup, harus dikasih protein. Burung puyuh, karena protein menghambat karbohidrat jadi diabetes. Yesus selalu pakai ikan dan roti, gabungan protein dan karbohidrat itu, membuat kecepatan gula itu menurun. Kita sekolah belajar namanya indeks glikemik. Kecepatan karbohidrat jadi energi. Begitu dikasih protein, dia akan pelan. Karena itu makan nasi sama tempe, itu aman. Loh Pak, berarti kalau babat Pak,
Babat kan protein, Pak. Berarti kalau nasi goreng babat sehat enggak, Pak? Saya enggak tega mau jawab, saudara. Besok aja ya. Besok aja. Sabar saudara, ini masih slide kedua, slide-nya ada 50 kok. Langsung aja, ini istri anak saya. Ini saya bawa istri saya, sayang berdiri sayang. Boleh berdiri? Ya. Saudara boleh cek seluruh Indonesia. Dia ikut enggak jarang, setahun cuma sekali 2 kali. Terserah dia mau ikut. Saya enggak tahu kenapa saya kesini dia mau ikut. Ya. Saya bersyukur saudara. Ini anak saya. Ini kerjaan saya. Jadi saya neliti saudara. Saya neliti kenapa cacing pita itu di babi itu bisa pindah ke kita. Kenapa dia batuk, dia flu babi bisa pindah. Kenapa sapi cacing pitanya double, nggak bisa pindah. Nah itu akan saya jelaskan ya nanti ya. Ini kerjaan saya ya. Oke. Saya kasih ekstra ini. Setiap kali saya khotbah saya kasih ekstrak. Saya kasih ekstra bonus gizi. Nah ini belum khotbah tapi bonusnya supaya Anda tahu. Tomat, katakan tomat. Tomat itu isinya kalium anti kram. Jadi kalau kram, makan tomat bisa kram enggak? Tidak bisa. Tapi suatu ketika ada profesor makan tomat kram. Karena itu enggak cukup Anda makan tomat. Ini kalium, harus ada fosfor. Jadi kalau makan tomat gigimu enggak bisa lobang. Isinya magnesium. Kalau digabung sama pisang, detak jantung muter atur. Lubdub, 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 lubdub. Kalau ada kalsium, tablet kalsium berbeda dengan tomat. Karena kalsium tablet nggak ada magnesium. Saya minum kalsium, maka kalsium masuk ke tubuh tidak untuk tulang. Karena itu banyak orang makan kalsium, tulangnya patah. Karena kalsium itu masuk tubuh sama otak diutamakan untuk namanya kontraksi otot. Jadi atlet kami di KONI, kalau kram, kita suntik kalsium, dia strong lagi. Kalsium butuh temennya namanya magnesium. Kalau ada magnesium, ada kalsium, maka kalsiumnya mau masuk tulang. Jadi kalau makan tomat, nggak perlu makan magnesium. Karena sudah ada magnesium, ada kalsium. Dan ini ada natrium, macam-macam, zat besi. Cuma, kalau saudara makan tomat, nggak boleh ketemu teh. Karena teh ada sepetnya namanya tanin, katakan tanin. Saudara mungkin saudara nanti nggak bisa ngikuti terlalu cepat, tapi saudara ada rekaman. Saudara bisa beli rekamannya supaya untuk mengikuti belajar pelan-pelan lagi ya. Teh itu kalau diminum orang lagi mens, mangan dan tanin bersatu, dia akan ngikat zat besi. Karena itu orang mens yang minum teh, dia tiba-tiba jadi pusing. Dia bisa pusing. Pasti kuasa gelap, bukan. Tanin, itu bukan setan, ngerti ya? Nah, tanin ini saudara, ngiket, 1 gelas teh membuang air putih 1 gelas. Jadi berani minum teh, berani nambah air putih 1 gelas. 1 gelas kopi membuang air 2 gelas. Jadi berani minum kopi, berani nambah air putih 2 gelas. Saya nggak akan jelaskan ini semua, intinya tomat itu bagus. Tomat ini kalau di jus, nggak usah pakai mikir, kena mata. Retinol pindah ke retina, matamu akan terang. Paulus bilang, ada makanan semua boleh, tidak semua berfungsi, namanya functional food. Kalau kita kuliah, kita belajar. Profesor bilang, ada makanan yang membuat matamu terang, namanya tomat. Ada makanan yang membuat matamu buta, namanya telur setengah matang. Jadi Tuhan kasih kita sesuatu pilihan untuk membuat kita berfungsi atau tidak, untuk dikerjakan. Tomat ini lucunya, kalau di jus sama wortel, diabetes pun membaik. Tapi kalau ketemu nanas, maka sembelit hilang. Tapi kalau tomat ini dipotong jadi 2, dikukus, dipanaskan di wajan, vitaminnya hilang semua. Tapi keluar zat baru namanya likopen, katakan likopen. Kalau yang makan perempuan, kanker payudaramu tidak bisa datang lagi. Kalau yang makan laki-laki, kanker prostatmu
sembuh. Kenapa? Karena hari ini kita makan tomat, bukan karena likopen. Karena kita kenal pencipta likopen, Yesus namanya. Beri tepuk tangan buat Yesus, saudara. Jangan seperti orang dunia makan jus tomat begitu. Jus tomat lalu bilang begini, pencipta tomat, Yesus namanya. Berkati apa yang kukerjakan ini berhasil. Bukan cuma dia berkati kau buka tokomu. Hari ini kau akan belajar. Milih ikan pun pandai gak cukup. Yesus setelah milih ikan, dia mengucap syukur. Pilih yang baik dulu, yang berkenan, yang tidak berkenan. Pakai hikmat dulu, setelah itu libatkan pencipta. Maka Semarang ini akan bilang, yang ini gak pernah kulihat, yang ini gak pernah kupikir. Anak Tuhan diberkati oleh Tuhannya. Boleh beri tepuk tangan buat Yesus, saudara? Saudara sudah siap diberkati? Siap diberkati, saudara? Oke, saya akan mulai khotbah ya. Saya selalu tanya Roh Kudus, kalau Anda belum siap, karena kan masih ada hati-hati yang nggak enak. Apalagi yang di rumah masih ada sekilo babatnya, gitu kan nggak enak tuh. Loh, kalau pastor bilang, jangan selingkuh, yang lagi selingkuh nggak enak memang. Seperti hari ini, tapi kebenaran harus disampaikan. Karena kebenaran itu beda dengan tidak salah. Kebenaran itu memerdekakan saudara. Waktu disampaikan dalam rumah Tuhan ini, penyakitmu dicabuti oleh Tuhan. Saya khotbah begini di Dieng, ada orang pakai selang 14 tahun. Dia tanya, Pak Yohanes, adakah jus untuk melepaskan selang? Saya bilang tidak ada. Tapi Yesus yang ngutus saya akan mencabut selang bapamu. Kalau saudara pergi ke GBD Parakan sekarang, tanya, ada orang yang selangnya 14 tahun dilepas. Bukan karena melakukan apa yang diajarkan oleh Pastor Yohanes, tapi karena Yesus yang menyembuhkan di rumah Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Kita akan jelaskan ya, banyak mujizat saudara. Saudara jangan tergiur dengan ilmu saya. Tergiurlah dengan Tuhan yang mengirim saya. Karena waktu firman disampaikan, disembuhkan umatnya. Terakhir, ada namanya Adi ini, dan Tirta, saksinya. Di rumah pastori itu ada orang buta, sampai terbentur-bentur cari saya. Saya bilang, butamu udah kronis, gak ada obatnya ini. Tapi saya bilang dalam nama Yesus, tahun depan saya datang kamu melihat. Tahun depan saya datang dia bilang, pastor ingat saya? Saya bilang tidak. Kamu siapa? Saya yang terbentur, yang pastor tertawa itu loh. Saya sekarang gak terbentur, karena Tuhan saya bikin mata saya bisa melihat. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kau menyembah pencipta mata. Kalau matamu rabun hari ini, kau rabun melihat saya, pastikan jangan rabun melihat Yesus. Supaya kesembuhan malam ini terjadi. Karena kesembuhan itu sungguh ada. Saudara pikir Anda bisa sembuh? Orang cuci darah di Makassar namanya Pak Yusak. Saya kalau ngomong direkam begini berarti kebenaran itu terjadi. Cuci darah saudara. Udah gak ada obatnya cuci darah. Saudara harus minum air supaya gak cuci darah. Tapi kalau saudara sudah cuci darah, tidak boleh minum. Makan buah itu supaya gak kena ginjal. Kalau kena ginjal, gak boleh makan buah. Cuci darah, gak ada obatnya. Tapi waktu itu sekali lagi kami kesehatan dipermalukan oleh Tuhan kita. Dia bilang, kesembuhan itu dari Tuhan. Saya tanya, kamu mau tanya saya sebagai orang pinter kesehatan atau sebagai pastor? Sebagai orang pinter katanya gitu. Oke. Kamu lihat stadiumnya. Oh udah gak bisa. Ini sudah cuci darah. Terus dia tanya sama saya, cuci darah sampai kapan pastor? Saya jawab, sampai Yesus datang kedua kalinya. Orang sekali cuci darah, tidak ada obatnya. Dia stres dan dia bilang, kalau gitu tanya sebagai pastor, kalau ini beda. Tuhan pencipta ginjal sedang hadir di tempat ini, saudara. Saya bilang, dalam nama Yesus, saya nggak minta sembuh. Why pastor nggak minta sembuh? Karena saya yang doa ini orang pinter. Sekolah, bahwa cuci darah nggak ada obatnya. Tapi aku tahu, aku menyembah pencipta langit dan bumi. Kalau doamu bisa menghentikan hujan malam ini sehingga engkau bisa ibadah. Karena badai itu ciptaan Tuhan. Begitu pula dengan tulang-tulangmu itu ciptaan Tuhan. Kalau hari ini kau menyembah Tuhan pencipta tulang itu, rematikmu dicabut oleh Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Saya sampaikan ini dulu, saudara, supaya imanmu dibangkitkan. Kalau tidak saya sampaikan langsung, saudara bisa syok. Karena isinya hukum Taurat, Anda bisa syok. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tapi ketika saudara tahu kesembuhan itu gratis, cara menjaganya nggak gratis.
Ini buku-buku saya, nanti saudara hanya beli yang ini aja kalau saudara mau jus khotbah hari ini. Yang ini besok tentang pola makan, yang ini versi Alkitab. Di sini dijelaskan kenapa ikan bersisik, Ibraninya apa, Inggrisnya apa, kedokterannya apa, begitu ya. Yang ini tentang kalau saudara tergelitik ingin tahu, contoh, jangan makan darah. Saya khotbah di Batak Karo sana, di sana darah dimakan. Dia bilang sama saya, kamu kan orang pandai, semester 4 kan kita belajar hemoglobin, di situ kan ada energi. Saya tahu ular kalau makan kucing, maka protein kucing pindah ke dia. Jadi waktu Anda makan darah ular, Anda dapat vitamin A di daging kucing itu. Loh Pastor, berarti vitamin A ada di kucing, jangan motong kucing loh besok ya. Ini contoh ya. Nah waktu ular itu makan kucing, vitamin A-nya pindah ke ular. Waktu kau minum darahnya, memang vitamin A-nya mengobati matamu 2 jam pertama. Tapi Anda harus tahu, kalau sakit cek apa? Cek darah. Kalau Tuhan bilang jangan makan darah, berarti di dalam darah ada penyakit. Berarti Tuhanmu sedang bilang, jangan makan penyakit. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara? Jadi waktu Anda makan darah ular, matamu terang sebentar, kansermu datang 10 tahun lagi. Pak, dulu katanya orang pinter-pinter praktek, makan hati ayam itu boleh supaya vitamin A-nya ada. Saudara, hari ini kita nggak belajar pinter, kita belajar menyenangkan Tuhan. Jadi kalau lampu merah kita nanti berhenti, bukan takut ditilang, tapi takut Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hari ini kita hormat orang tua bukan karena kaya, karena disuruh Tuhan. Maka Tuhan yang nyuruh akan memperpanjang usiamu itu. Tapi kalau kita hari ini belajar, bukan karena pandai. Saya jelaskan saudara, karena saudara harus ngerti ini. Kalau enggak saudara akan bilang begini, loh Pak, kan ada Pak vitamin A-nya. Ada, hati itu vitamin A-nya segini. Sisanya stroke. Tapi kalau wortel, vitamin A segini, tanpa stroke. Waktu Tuhan bilang sama Adam, makanlah buah berbiji, termasuk tomat. Maka kalau Tuhan bilang, bukan tidak salah, tapi benar. Kenapa? Karena tidak ada resikonya. Karena resikonya ditanggung oleh Yesusmu. Beri tepuk tangan buat Yesus, saudara. Jadi hari ini Anda harus tahu ini dulu. Kalau Anda sudah siap, saya akan kasih ini ilmunya gampang. Supaya saudara nggak keluar di gereja sana dan bilang, saya hari ini belajar nggak boleh makan tomat. Jangan. Pencipta tomat bisa tersinggung. Kalau kau bilang, aku makan tomat supaya tubuhku ini bisa melayani Tuhan, maka Tuhan akan mencabut penyakitmu. Dan laporan medis akan dipermalukan. Tidak perlu obat. Hari ini semua disembuhkan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Oke, masuk. Ini buku-buku saya, jangan beli di online. Anda lihat buku saya ini ditiru. Ini yang duduk, yang asli, ini yang berdiri. Banyak yang palsu ya, jadi jangan beli online, nanti tinggal pesen aja. Sekarang saya masuk di kuliahnya, materi stroke. Ini disertasi saya, S3 saya teologi. Saya meneliti tentang kesehatan dan Alkitab. Tesis saya diuji oleh waktu itu Dirjen Bimas namanya Bu Odita. Yang ini mau selesai. Jadi saya meneliti, tanggal 1 kurang lebih tahun 1 itu Yesus lahir. 2000 tahun setelah Yesus lahir, ini Yohanes Sunardi lahir. Ini serius, ini saya, ya. Karena itu pendeta bilang apa 2000 tahun yang lalu Yesus lahir, itu maksudnya begini. Nah, 500 tahun sebelum Yesus ada namanya Daniel. Ini yang di kandang singa itu, lolos hidup itu. Ini yang ngajari makan sayur. Nah, nanti saya jelaskan di sini nih. Dia yang ngajari pare. Pare itu kalau dibagi jadi 2, dikerok bijinya, dimasukkan air mendidih, dijus, bikin kepahitan hidup. Tapi kalau Anda minum, sel hepatosit di levermu jadi baru. Kemarin ada orang fatty liver, nggak ada obatnya. Ada orang sirosis, kanker. Saya kasih jus pare. Dan rumah sakit Jepang dan Singapura bilang, levernya sembuh. Mau tepuk tangan buat Yesus. Ini tentang Daniel. Ini loncat terus, loncat terus, loncat terus. Esther 1100 tahun sebelum Yesus lahir. 3000 tahun sebelum Yohanes Sunardi lahir. Ada namanya C.C. Esther.
C.C. Esther ini perempuan paling dahsyat, paling cantik pertama kali anak Tuhan. Jadi anak Tuhan harus cantik dan langsing. Yang setuju katakan amin. Aminmu gak enak, yang setuju katakan amin. Katakan sebelahmu, bertobat. Lingkar pinggang perempuan gak boleh lebih dari 80 cm. Gak usah dipegang, gak usah. Udah. Ini hari ini denger, minta Roh Kudus kuat, gitu aja. Seperti tadi pastor bilang, pelan-pelan minta Roh Kudus urubah. Ada orang bilang gini, Pak, yang penting kan hatinya, Pak. Tuhan saya, Tuhan yang melihat hati. Tapi saya bilang, sorry, tapi suamimu bukan Tuhan. Suamimu human, melihat rupa. Saya ngomong di selfie, di tempat saya fitness. Cik, kamu sudah gemuk, jelek kamu, ayo uruskan. Dia bilang apa? Enggak kok, katanya suami aku lucu kok. Loh jangan. Suami-suami saya kasih tahu, jangan bohongin istrimu, ngerti ya? Harus cantik. 1 sendok yogurt isinya triptofan ketemu dengan 5 buah stroberi isinya asam elagik. Ketika dihancurkan, dibikin masker, disiram air es, wajahmu jadi kinclong. Nanti pulang beli stroberi semua, amin. Jangan lupa libatkan pencipta stroberi. Musa, ini dahsyat saudara. Bapak gizi yang pertama. Tuhan bilang jangan percaya hamba Tuhan, lihat dari buahnya aku akan melihat. Baca Ulangan 34, umurnya 120 tahun, matanya tidak bular, kekuatannya tidak hilang. Musa yang mengajarkan jangan makan ini, jangan makan ini. Kita lihat dari buahnya, ini orang memang sehat. Nggak bisa mati-mati, Tuhan bilang mati po, ya. Ayo tak kubur, ya mau ya, mau ya nyo. Serius saudara, dia nggak bisa mati, terlalu sehat. Jadi orang yang pele pola makan, umurnya panjang. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Terus, ini saya paling gak suka yang sebelah kiri, saudara. Benci saya. Yang six pack ini, saudara lihat? Ini saingan saya fitness. Namanya Adam. Saya paling gak suka sama dia. Boleh dibilang kepahitan. Karena saya gak kenal, tapi dia mewariskan saya bukan rumah, tapi dosa. Dan saya sudah sekolah, saya teliti. Dosanya apa? Ternyata dosa pertama saudara tahu apa? Salah makan. Bukan selingkuh. Karena waktu itu cuma ada Tante Hawa dan Gorela. Gak mungkin dia sama Gorela. Katanya pengetahuan kita keturunan kera. Itu yang percaya Adam selingkuh sama Gorela. Saya percaya dosa pertama bukan selingkuh. Salah makan. Jadi dosa pertama apa saudara? Katakan sebelahmu, jangan salah makan. Ini ya saudara kita akan bahas, hari ini kita akan bahas semua. Tapi sasaran kita yang ini, yang wajahnya surem ini. Imam Eli, ini pendeta pertama kali duduk gak kuat jalan karena kebanyakan fosfor. Alkitab mencatat dia suka mencuri lemak. Lemak isinya fosfor. Fosfor mendorong magnesium. Magnesium menggeser kalsium. Kakinya gak bisa jalan lagi. Ketika digabung dengan segala makanan yang salah dan kurang gerak, dikatakan lehernya patah. Dia mulai kena osteopenia fraktur. Dia mulai matanya buram. Gulanya mulai naik. Dan nanti akan saya jelaskan, ketika ada orang bilang begini, Nabi Tuhan, anakmu Pinehas dan Hofni mati. Mati dia. Hamba Tuhan yang kena serangan jantung pertama kali, itu Imam Eli. Karena suka makan jeroan. Katakan sebelahmu, bertobat. Tapi hari ini, tenang saja. Saya boleh marah. Tuhan punya hobi mengampuni saudara. Hari ini pemutihan. Katakan, aman-aman saja. Bilang gitu. Saudara di rumah Tuhan, aman. Ya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan menyembuhkan di sana. Oke, saya akan masuk di stroke langsung ya. Apa yang Alkitab katakan soal stroke? Kalau saudara ke Israel, saudara akan ketemu kolam Bethesda. Tapi di sana nggak ada airnya. Di sini ada orang lumpuh, orang buta, orang timpang. Orang lumpuh ini orang stroke. Timpang ini PAD, peripheral artery disease, beda. Cuma kakinya aja.
begini aja. Kalau stroke nggak bisa gerak sebelah sini. Kalau nyumbat otak kiri yang stroke kanan. Kalau nyumbat otak kanan yang stroke kiri. Itu beda semua. Tapi kalau timpang itu hanya begini aja. Kalau lumpuh itu seperti ngesot. Anda ngerti ngesot? Perlu saya praktekkan di sini? Pokoknya dia begini-gini. Nah, ngerti ya maksud saya ya? Nah, di sini ada penyakit ini. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan, ini goncang, mendidih, yang masuk sembuh. Jadi yang enak ini yang tuli. Orang tuli itu enak. Kenapa? Dia memang nggak bisa dengar, tapi dia bisa see, dia bisa lihat. Wih, mendidih. Dia bilang, dia lari, pure, sembuh. Biasanya gini, apa bro? Apa bro? Yang suka begitu, pergi ke sana. Penyakit kedua yang paling enak yang buta. Buta ini enak. Memang dia nggak bisa lihat sih. Mendidih, lari, duk, natap. Tidak apa-apa, dia lari terus. Waktu dia pure, bukan cuma melihat, benjolannya hilang. Yang kasihan ini orang stroke. Dia melihat, dia dengar. Waktu dia ngesot satu langkah, orang lain sudah mendulinya. Ini seperti saudara yang sering melihat orang lain disembuhkan, tapi saudara belum. Tapi malam ini, seperti cerita ini, Yesus berjalan di Semarang. Kau akan disembuhkan Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan. Anda lihat, guratan tahun 38 tahun. Stres. Jadi ada orang stroke. Kita lihat Yesus prioritasnya ke siapa? Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam kondisi itu, berkatalah, maukah engkau sembuh? Jadi orang stroke ini punya prioritas. Karena Tuhan tahu, tanpa kaki yang sehat, engkau nggak bisa nginjil. Tanpa kaki yang sehat, engkau nggak bisa ke panti asuhan lagi. Kalau kamu hari ini salah makan terus, kau pertahankan. Ibadahmu dibiarkan oleh kuasa gelap. Karena setan tahu, orang ini nggak lama lagi. Tapi kalau hari ini kau berkobar untuk Tuhan, pola makan kau jadi baru, manusia baru. Setan paling takut karena orang benar dan pola makan yang benar membuat mesin ini jadi mesin perang. Dan gak lama lagi Semarang akan mengenal Yesus siapa Tuhannya. Boleh beri tepuk tangan buat Yesus, saudara? Kalau saudara ngerti ini, saudara, jangan pastikan anakmu wisuda. Pastikan waktu anakmu wisuda, engkau gak stroke. Kalau saudara gak ngerti ini, saudara cuma suka memberi. Mobilnya datang, Anda darah tinggi. Hari ini kita belajar, diberkati Tuhan tapi sehat. Yang mengerti katakan amin. Supaya dunia tahu, ikut Tuhan itu sempurna. Tapi ada orang bilang begini, Pastor saya sudah perpuluhan, kenapa diabetes? Saya udah isi bensin Pertamax turbo, kenapa belnya enggak bunyi? Beda bro, air aki bro. Hari ini kita belajar, bukan cuma suka memberi, tapi kita makan buah-buah yang baik. Supaya kita diberkati Tuhan, tubuh kita sehat. Itu aja yang harus saya ajarkan. Udah ini udah ya, pokoknya dia jalan. Ini yang perlu saya tekankan aja. Tetapi hari itu hari Sabat. Ada aturan nggak boleh sembuh. Kalau hari ini orang tuamu nggak boleh sembuh sama Singapura. Kalau para medis bilang penyakitmu nggak sembuh, hari Sabat ditabrak oleh Yesus. Aturan-aturan itu akan dicabut oleh Yesus. Yang mengerti katakan amin. Yesus gak dipengaruhi oleh aturan dunia ini. Tapi mau saya kasih tahu saudara, ada orang bilang begini, Pastor khotbahmu bagus tapi yang sakit di rumah. Saya kasih tahu itu gak ada hubungannya. Karena satu orang percaya serumah disembuhkan Tuhan. Itu perwira ketemu Yesus yang di rumah ikut sembuh. Hari ini kau dengar firman dan sudah jadi manusia namanya Yesus. Kalau hari ini kau dengar firman, jangan hanya kesehatannya aja, Yesusnya disampaikan. Kau pulang bawa Yesus. Kau pegang orang lain, orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Bedanya kau akan mendoakan orang dan kau bilang, jangan makan jeroan lagi. Begitu saudara. Supaya orang tahu, HTE berkualitas nomor 1. Kalau kau bukan dari HTE tapi kau datang hari ini, Tuhan mau engkau ikut sehat sekali. Cuma saya nggak tahu itu gembalamu ini, aneh. Saya nggak kenal dia, ketemu cuma sekali.
Biasanya para hamba Tuhan minta di privacy. Tapi dia bilang, tidak Pak, Anda harus datang. Saya mau sehat sama jemaat saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Dia punya konteks saya, saudara. Dukung semua gembala staf di sini. Karena kau harus dimentori dengan baik. Itu penting. Saya akan masuk. Saudara siap diberkati Tuhan? Ini mah terakhir. Dia kalau habis nyembuhkan punya hobi bilang, jangan berbuat salah lagi. Katakan sebelahmu, jangan salah makan lagi. Ini yang akan saya ajarkan, supaya kita tidak salah lagi. Ya, oke, udah masuk? Nah, kita masuk di sini. Sudah 1 jam, saudara. Terasa enggak? Saya terasa, saudara. Saudara, enak, saudara. Ya, enggak apa-apa ya. Ini otak, beratnya 1,5 kilo. Tapi otaknya cuma 300 gram, sisanya air. Karena itu kalau di promosi air mineral, kurang minum, diajak ngomong gini, apa bro? Apa bro? Rohani tapi lemot, ngerti ya? Jadi kalau suamimu dipanggil gak noleh, siram air. Jangan didoakan, gak bisa, kurang air, bukan kurang doa. Ya. Jadi kita belajar dulu anatomi dan fisiologi supaya saudara tahu yang dipelajari apa. Ya. Jadi kita punya jantung di sebelah kiri di sini. Hati di sebelah mana? Sini. Kemarin lucu di rumah sakit ada yang bilang ini, kamu itu nyakiti hatinya mama kamu itu. Saya bilang, Ci, sorry salah, hati di sini, Ci. Kurang pinter tadi ini. Jadi WL nanti nyanyi ya. Hatiku percaya. Jangan gini saudara, kurang sip, berarti semester 3 nggak masuk. Nah ini ya saudara ya, jantung ini bergerak tanpa dolar, tanpa baterai, karena Yesus mau kamu hidup. Itu dulu dimengerti hari ini. Hari ini dimengerti dulu. Saya di Instagram nulis, kalau ini belum cukup menguatkan, buka jendelamu, kamu akan lihat matahari. Dan kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Ini jantung kalau dibuka, ini pipanya. Ini yang ngalir. Jadi ada airnya, ada pipanya, ada pompanya. Masalahnya cuma 3. Kalau enggak pompanya rumah rusak, maka air enggak dapat di lantai 2. Ternyata pompanya baru tapi pipanya tersumbat. Pak, pipanya baru Pak, pompanya bagus Pak, yang jalan kental, namanya darah kental. Biasanya tes hematrokit kita bisa tahu dari sana. Tapi salah satunya bukan LED, bukan kecepatan. Kalau kecepatan biasanya banyak orang salah, LED itu untuk infeksi. Nah sekarang kita akan ngomong, bagaimana Pak Yo supaya darah bisa encer? Saya tanya dulu supaya nggak salah mengerti, mau yang murah atau yang mahal? Ayo cepet. Ya udah, tak turutin. Cabe, tahu cabe? Cabe merah yang besar, di tengahnya ada kabelnya. Namanya capsaicin, katakan capsaicin. Itu satu seri pengobatan injeksi hampir 2 juta lebih. Tapi kalau 2 juta kau belikan cabai 1 becak, ngerti maksud saya? Itu 5 lembar saja masukkan di dalam sayuranmu, darahmu stabil. Itu yang murah. Ya, kalau mahal susu kalsium. Ini sudah ya, ini nggak masalah. Sekarang ngomong soal ini sama ini. Supaya jantung saya berdetak terus Pak. Cuma ikan alpokat 2 itu. Alpokat itu jangan di jus, buka, buang bijinya. Bijinya jangan lo ya, dibuang bijinya. Nggak boleh di jus, disendokin. Terutama hijau-hijaunya asam folat. Karena ketika asam folat ketemu sama inositol B8, dia bekerja dengan HDL, itu akan meningkatkan kolesterol baikmu. Dan ketika HDL ketemu dengan mikro, maksudnya ketemu sel darah putih, dia tanya makrofag, mana LDL-nya? Jadi nggak ada saudara HDL, narik LDL itu nggak ada. Dulu kan kalau kita dengar di masyarakat, oh HDL tinggi, LDL turun, nggak ada. Banyak orang HDL-nya tinggi, LDL-nya nggak turun. Konsepnya sebenarnya HDL ketemu dengan makrofag. Siapakah makrofag? Ciptaannya Tuhan. Per detik 1.600.000 keping, 1.600.000 keping, 1.600.000 keping. Sel darah putih namanya makrofag ini.
diciptakan Tuhan per detik. Kalau dokter lihat sel darah putih anakmu meningkat, dia bilang anakmu lagi infeksi. Kok bisa dokter tahu? Karena malaikat darah putih ini diciptakan Tuhan untuk membunuh penyakit anakmu. Jadi sel darah putih diciptakan Tuhan per detik, 1.600.000, 1.600.000, 1.600.000. Sel darah putih untuk bunuh penyakit diciptakan per detik sama Tuhanmu, per detik, per detik. Maksudnya apa? Per detik Tuhan mau ngomong, jangan sakit, jangan sakit, jangan sakit. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara? Tapi sel darah putih ini sumbernya ada. Seperti saudara beli jus, kok nggak ada jusnya? Saudara hanya beli blendernya. Yang masukkan buahnya siapa? Toko. Ya Anda. Sel darah putih itu per detik keluar, kami bisa melihat. Tapi kami bukan pencipta. Ketika Anda makan jus wortel, sayuran bayam, sel darah putih diproduksi per detik tadi. Nah, sel darah putih ini enggak cuma bunuh virus, dia membunuh LDL. Ketemu LDL dipegang, sini kamu, dipegang sama dia. Lalu dibawa pergi ke HDL. Kalau enggak punya HDL Pak Yo, kalau enggak mau makan alpukat Pak Yo, kalau enggak mau makan ikan Pak Yo, HDL-mu hilang, maka LDL berkuasa. Dia jadi sel busa dan menyumbat. Kalau otak kiri yang stroke kanan, kalau otak kanan yang stroke sebelah kiri. Yang mengerti katakan amin. Tanya sebelahmu, mau stroke kanan atau stroke kiri? Coba tanya. Kalau nggak mau kita belajar, oke ya? Masuk. Anda lihat, ini agak sulit ya, banyak yang nggak lulus. Anda lihat semua. Ini jantung, ini otak, kaki di sini. Nah iya itu, saya nggak bisa bahas. Tapi itu peripheral disease, ini kita nggak bahas di sini. Kita bahas di sini sama ini. Ini itu ngambil nafas. Dibuang ke sini, kalau kurang stroke, setelah itu buang nafas. Gitu ya, ngerti ya maksudnya ya. Ada yang biru, Anda lihat di tanganmu ini, ada biru-biru di depan ini. Yang punya tangan saja, nggak punya tangan nggak usah. Ya, ini biru-biru ini namanya vena. Yang di dalam namanya arteri, gitu ya. Kita bahas yang merah, yang biru itu penyakit yang tadi itu tiba-tiba gini. Lari, meninggal itu. Itu yang biru itu, ya. Kita bahas yang merah dulu aja. Nah, Anda lihat, saya kasih contoh. Anda lihat baik-baik. Anda lihat baik-baik. Ngambil nafas, merahnya jalan. Nah, begitu ya. Terus buang nafas. Nah, seperti itu terus, ya. Oke. Masalahnya, pipanya ada yang tersumbat kuning-kuning ini loh. Ada yang jalan lancar, ada yang kuning-kuning gini. Jadi waktu dia ngirim tiba-tiba cit 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 seperti pipa buat nyiram tanaman. Pertama begitu ditekan dia bunyi gini. Kalau pembuluh darahmu tersumbat separuh, jalan darahnya jadi cepat. Mukul atas, mukul bawah, merusak arteri. Kecepatannya tinggi, disebut darah tinggi. Pak saya nggak mau darah tinggi, Pak saya mau stroke, ayo tak ajarin ya. Jadi Anda nanti belajar patofisiologi. Oh kalau salah makan ini darah tinggi. Oh kalau salah ini stroke. Kolesterol tidak membunuh saudara. Kolesterol bukan penyakit, dia adalah plak sumbatan. Kalau jumlahnya penuh membuat Anda kejang semua. Kolesterol LDL jangan lebih dari 100, yang HDL harus di atas 50. Pak HDL yang baik ya Pak? Iya, sumbernya dari mana? Alpukat dan ikan. Katakan alpukat dan ikan. Pak kalau dua-duanya kurang suka, ditambah jalan cepat tergesa-gesa. Waktu Anda jalan tergesa-gesa, maka HDL-mu naik sendiri secara drastis. Jadi orang yang suka olahraga, HDL-nya pasti tinggi. Pak saya sudah jalan-jalan di mall dari pagi belum buka sampai tutup itu Pak. Kok belum naik Pak? Udah Anda setengah meter brownies, setengah meter leker, begitu terus. Dulu sehat semua karena masih jalan kaki. Sekarang nyebrang aja naik Gojek semua. Harus olahraga ya. Anda ngerti ya? Anda lihat tersumbat kolesterolnya ini kita bahas dulu. Ini kenapa, ini kenapa. Kalau ini sudah hilang, Anda sembuh. Anda lihat, ada 2 stroke. Yang satu salah makan, yang satu karena stres. Yang stres gak saya bahas.
Pokoknya nanti kan pastor bisa ngomong aja, pastor Anda bilang hati yang gembira, nurut aja udah. Nggak bisa kena stroke, saudara. Seneng aja gitu aja. Duh Pak, seneng karena apa? Pokoknya seneng gitu aja. Iya memang, itu pasien kita kalau sudah cancer, suruh seneng-seneng aja. Duh, tapi senengannya apa-apa jeroan, enggak apa-apa, belikan 2 kilo, enggak apa-apa. Duh, kankernya hilang loh saudara, tapi stroke saudara. Ya enggak apa-apa, yang penting kankernya hilang. Yang enggak ada obatnya itu kanker, duh ini serius kok. Kami tuh paling takut kena kanker pasien, enggak ada obatnya. Stroke itu enggak apa-apa, lucu misalnya biasa gitu, kasih alpukat sembuh kok, gampang. Yang bahaya itu. Tapi kalau senang juga enggak boleh senang karena punya sesuatu loh. Filipi bilang harus senang karena punya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan tuh kalau menyenangkan kamu sekarang, besok masih menyenangkan lagi, sampai tahun depan menyenangkan lagi. Kok nggak mau tepuk tangan buat Yesus sih? Senang itu macam-macam. Saya ini kan ngajar di Kompas TV masak. Teman-teman saya ada yang ngajar dari dunia lain, ngerti ya? Itu kan banyak TV itu. Ada kita yang bobol rumahnya orang terus dibangun rumah. Ada orang biasa dikasih tahu, Bu, rumahnya gimana? Kontrakan. Doa, sudah minta kontrakannya diperpanjang. Hari ini Anda dapat rumah, dapat 2M. Mati juga sama aja saudara. Jadi senang harus punya Yesus, yang mengerti katakan amin. Dia kalau kasih kabar, hei gembala jangan takut. Gak stroke gembalanya. Kalau dunia bahaya saudara, jangan main-main. Orang korupsi itu senang, duitnya banyak. Tapi kalau sudah KPK datang, stroke saudara semua. Ini serius, gak lama. Cuma bisa senang kalau lama itu kalau punya Yesus. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Yesus saudara. Anda lihat ya sekarang ya, yang atas ini yang salah makan. Anda lihat ini. Yang ini kurang minum, namanya trombus. Darah kental tadi. Darah kental itu enggak apa-apa, tapi kalau jalan-jalan bahaya. Namanya embolus. Trombus itu diem, kalau jalan-jalan namanya embolus. Kuning-kuning ini jeroan. Waktu Anda makan dia nempel. Belum kena, karena nempel saja. Kok bisa nempel Pak? Besok saya jelaskan. Minum kopi malam hari, merobek pembuluh darah. Pembuluh darah makan jeroan sedikit nempel. Kok bisa nempel? Saya dulu pernah bilang sama Yesus gini, Yesus kamu tidak profesional. Kok bisa enggak ciptakan pembuluh darah yang enggak bisa ditempelin? Ternyata di mata kuliah kita belajar namanya endotelium. Itu dari kata-kata apa saudara tahu? Teflon. Jadi teflon itu dari kata-kata pembuluh darah, saya malu. Ternyata waktu Tuhan bilang di Kejadian, kulihat baik adanya, itu benar-benar medis mengakui manusia tidak bisa stroke harusnya. Karena pembuluh darahnya licin, nggak bisa ditempelin. Kok bisa ditempelin? Bayangkan wajan teflon Anda robek dengan pisau, maka goreng telur lengket. Itulah minum kopi malam hari merobek pembuluh darah. Loh Pak tadi terlanjur minum, pemutihan. Sabar ya. Jangan minum kopi malam hari ya. Nah ini nempel, Anda lihat ya. Ini yang salah makan, kalau ini nggak usah dibahas, ini karena pecah. Anda lihat ya. Jalan, lolos. Nah ini nempel ini, akhirnya nggak bisa dilewati. Saya ulang ya, Anda lihat ya. Jalan lolos. Yang ini hitam jalan. Nah kalau sudah nempel gini, yang sebelah sini nggak dapet. Ini nggak bisa masuk. Ini biasanya kita sebut apa? Sempurna. Pulang ke rumah Bapak di surga. Nah sekarang kita belajar, kalau yang bawah gak usah dibahas, bahwa ini pecah, karena emosi tadi, pembuluh darah gak tahan, faktornya banyak, tapi salah satunya ini, nah ini pecah saudara di tengah, nah keluar di tengah begini, oke, sekarang kita belajar, stroke ada 2, pecah dan sumbatan, kita bahas yang salah makan, kuning-kuning ini, lalu kita gak akan makan lagi yang salah, yang setuju katakan amin, lalu kita makan makanan penyumbat, pembuka sumbatannya ada anggur merah. Anggur merah itu mengandung resveratrol. Resveratrol itu punya kemampuan membuka pembuluh darah. Jadi kalau orang laki-laki mau jajan anggur merah 10 biji saja seminggu sekali 2 kali, resveratrolnya akan punya kemampuan
membuka. Yesus bilang begini, makanlah Adam sama Adam. Masa makanlah A, kan nggak mungkin. Adam, makanlah buah berbiji, karena cuma anggur merah berbiji yang mengandung resveratrol. Loh pastor, saya mau makan anggur merah yang nggak ada bijinya boleh? Boleh, tapi Anda harus beli namanya grapeseed oil. Apakah minyak biji anggur? Makan anggur tanpa biji harus disertai 1 sendok makan grapeseed oil. Maka kansermu bisa hilang sama penyubatannya, ngerti ya? Oke. Ciri-cirinya, nah kita belajar tanda-tanda stroke. Yang pertama, trouble walking, jalannya jadi agak aneh, agak berat gini. Pertama enggak gitu, pertama gini, ada lubang, tiba-tiba gini. Harusnya kan dihindarin saudara, harusnya. Tiba-tiba gini, loh kena gitu, ngerti ya? Terus jalannya agak gini sedikit. Katanya anaknya, loh Pak kok lucu? Bukan, itu tanda-tanda stroke. Ngerti ya? Cara berjalan sulit, cuma satu sisi. Bapak kalau dua-duanya, ya bertobat toh. Gak ke gereja lama itu biasanya gitu. Kalau satu, itu stroke. Oke. Yang kedua, face dropping on one side. Miring satu. Kalau dibuka, ini miring satu. Kemana ada suami pasien bilang gini, Pak saya tuh sudah curiga, istri saya tuh golok pembunuh naganya miring. Ada yang tahu maksudnya? Alisnya itu miring. Nah dia tuh bilang kayak film Tolong itu, masa enggak pernah lihat saudara? Itu dia bilang, Pak kok aneh, golok pembuluh naganya kok miring sedikit. Loh itu bukan, ya cepat itu golden time itu harus sontek itu. Miring, alisnya miring. Coba lihat sebelahmu, alisnya miring enggak? Itu namanya, ya terus itu orang enggak sadar, ininya turun sedikit gitu loh. Ngerti ya? Itu. Lalu lemah, masih kuat tapi lemah. Contoh gini, pegang tiba-tiba jatuh. Pegang gelas, loh kok jatuh ya? Terus pegang peseneling nggak kena. Doh, mana ini? Doh, gitu. Terus tiba-tiba trouble seeing, matanya kabur. Mendadak, nggak pernah pakai kacamata, nggak pernah main, tiba-tiba kabur. Ini istriku atau pembantuku ya? Biasanya orang kalau selingkuh itu ketemu istrinya bilang, enggak kok ma, aku stroke ma, aku ma, gitu. Kurang ajar itu. Yang terakhir, trouble speaking, ngomongnya mulai pelan. Ada hamba Tuhan minta maaf, tanpa menyentuh jubah hamba Tuhan. Dia mulai khotbah, mulai suaranya, saudara Tuhan itu baik. Kalau dia enggak malu, harusnya ada golden time. Tapi karena malu dipaksa, stroke saudara, sampai sekarang. Jadi saudara ingat tanda-tanda ini, yang selamat pasien kita lihat, kita tanya satu-satu. Harus ngerti prioritas. Yang pertama panggil Yesusmu. Mau tepuk tangan buat Yesus saudara? Setelah itu cepat ke UGD. Jangan panggil Yesus terus duduk, tetap stroke. Iman tanpa tindakan sia-sia. Yesus tolong saya, cepat pergi ke rumah sakit. Karena Tuhan yang suruh Anda ke dokter. Ayatnya ada. Tuhan bilang, orang sakit butuh tabib. Dia bilang, gak cukup doa, pergi ke tabib. Ada Lukas, ada waktu itu ada tabib macam-macam. Oke ya, saudara? Penyebabnya kurang tidur. Pak, saya gak bisa tidur, Pak. Saya mau, gak bisa. Saya udah tempelkan dengan segala gaya kungfu. Gak bisa, Pak. Gak bisa, Pak. Lalu bagaimana? Pakai makanan. Kalau kita gemes sama saudara, kita kasih melatonin. Kalau nggak mau lagi, tidur sama aja, milih mana? Kalau di rumah ada caranya. Ayo, murah atau mahal? Ya Tuhan nggak berubah ini. Ya udah, selada pesan gado-gado, tanpa lontong, tanpa tahu, tanpa tauge, selada 1 piring. Itu saudara kunyah pelan-pelan dengan baik, kayak sapi dulu, mama biak. Baca 1 pasal aja lumayan. Nanti saudara gak lama masuk gini. Gitu. Itu mengandung triptofan. What is the tryptophan? Suatu protein amino yang membuat engkau membuatkan melatonin. Mengandung cyanocobalamin. Dan kau akhirnya ngantuk sendiri begini.
Jadi orang pasien saya jet lag dari luar negeri, sulit, jus selada, langsung. Suamimu rewel gak mau tidur, jus kan 2 kilo. Langsung dia gini. Tapi caranya gak bijak. Yang bikin tidur pertama kali bukan dokter, Tuhan. Tuhan membuat Adam tertidur dengan nyenyak. Jadi tetap minum jus selada sama bilang, Tuhan bikin aku tertidur dengan baik. Tapi tolong besok bangunkan, jangan lupa loh ya. Saudara lupa saya nggak tanggung jawab. Yang kedua stres. Stres tadi sudah saya jelaskan, bikin vasomotor, nutup. Nanti ada ketik gini, stres, medula oblongata, vasomotor, nanti dijelaskan. Ya, PDF. Nanti Anda baca, oh iya kalau marah, syaraf vagus, kena fasioparengal, ya nggak bisa dengar. Kalau kena apa dulu, ya nanti syarafnya kan ada 12, macam-macam. Nah, gemuk nggak boleh saudara, sorry. Ini bukan timbangannya yang salah, dia yang salah saudara. Diabetes, besok saya jelaskan ya, diabetes itu jahatnya ini. Anda tadi lihat kuning-kuning ini nyumbat jalan 2 tok. Yang satu nyumbat jantung, yang satu nyumbat otak. Kalau ini serangan jantung di koroner, yang ini nyumbat otak kiri. LDL hilang kemampuan. Tapi dia berteman dengan diabetes. Diabetes kalau ketemu LDL bilang gini, kamu bingung ya, jalanmu cuma 2. Kamu mau masuk jalan kecil nggak bisa? Iya nggak bisa, aku terlalu besar. Tak potong ya, namanya small dense LDL. Dia bisa masuk dalam ruang lebih kecil. Arterinya 2 paling kecil, arteri glomerulus, cuci darah, atau retina, buta. Karena itu orang diabetes cenderung buta atau cuci darah. Jadi diabetes besok akan saya jelaskan, penyakit mengerikan. Ini gampang dihindarin, soda dibuang, permen dibuang. Saya mau kasih tahu anak-anak di tempat ini, anak sekolah minggu. Jangan makan permen. Ibu-ibu dengarkan saya, bukan takut dosa. Tapi anak-anakmu ini akan dipakai Tuhan dahsyat. Generasi ini akan memenangkan Semarang buat Yesus. Yang setuju katakan amin. Waktu doamu luar biasa, dia bertumbuh dalam iman. Pastikan mesinnya luar biasa. Kemampuan nyetir harus diimbangi dengan mobil yang baik. Pinter nyetir kalau bocor banyak, tidak bisa. Rohmu nyala-nyala, tapi kau nggak punya kemampuan kesehatan, sia-sia. Hari ini kita belajar, roh kita dibakar oleh Roh Kudus. Kita disembuhkan Tuhan, badan kita dipulihkan Tuhan. Amin saudara. Kita akan teruskan ya. Oke, kurang gerak, lalu salah makan. Apa aja? Ini nggak usah saya jelaskan. Nanti kalau Anda tanya saya jelaskan. Kenapa Tuhan suruh makan perutnya 4? Ini nggak perlu. Nanti kalau saudara tanya aja, ini nggak boleh dimakan. Saudara perlu dijelaskan atau saya skip? Ini bukan yang di 29 itu loh, bukan loh ya. Ini kambing. Kambing itu aman nggak? Aman. Apakah kambing meningkatkan LDL? Tidak. Saya jelaskan dulu ya. LDL itu diciptakan Tuhan. Dokter setuju, maka dia bilang harus ada tapi jangan lebih dari 100. Yesus bilang sumbernya harus nurut aku. Karena yang dari aku LDL-nya nggak lebih dari 100. Contoh, kalau Anda makan steak ada 2 pilihan, tenderloin dan sirloin. Tenderloin ini sudah kita periksa ada LDL-nya, tapi cuma 20. Tapi kalau sirloin 90. Begitu kolesterolmu di dalam tubuhmu 100, dia bisa lebih dari 135. Jeroan sekali makan, kolesterolnya besar sekali. Karena itu kalau Tuhan sudah bilang jangan makan, berarti itu menyelamatkan saudara. Yang mengerti katakan amin. Jadi lemak ini memang tidak boleh dimakan. Jadi kalau dagingnya aman enggak? Aman. Apakah ini ada LDL-nya? Ada, tapi enggak membunuh engkau. Kalau dagingnya saja aman. Nah, yang ini kanebonya jangan dimakan. Ini jangan dimakan ini. Ini kalau nyumbat jadi darah tinggi tadi. Ini jangan dimakan ya. Yang setuju katakan amin. Aminmu enggak enak. Yang setuju katakan amin. Enggak rela gitu sih. Itu ini. Yang itu ya. Ini. Sudah jangan rame, belum selesai hebat. Ini ya. Ini anduk ini bahaya nih. Ini ya. Ini otak ini jangan dimakan. Nanti saya jelaskan ya. Pokoknya ini jangan dulu.
Yang pasti ini menyumbat. Anda lihat kalau saya nyaring begini, teh yang diminum mana? Tehnya toh? Loh, tapi di saringan kan ada tehnya. Ya tapi kan saringan tidak untuk dimakan, saudara. Jeroan itu untuk nyaring racun. Kalau saudara nggak percaya ini loh saudara. Tuhan bilang, makanlah yang kakinya 4, yang perutnya 4. Anda lihat ini. Kalau dia makan, dimasukkan ke perut nomor 1, namanya rumen. Lalu di sini zat besi ditaruh di daging, racunnya ditaruh di perut, dimuntahkan lagi. Anak SD belajar namanya memama biak. Orang Jawa bilang gayemi. Dimasukkan ke perut nomor 2, namanya retikulum. Di sini kalsium pindah ke daging. Racun dipindah di lemak, dimuntahkan lagi. Tuhan bilang, makanlah yang memama biak. Itu kami, ahli pangan. Kami belajar 200 tahun terakhir. Tapi Alkitab ribuan tahun yang lalu sudah mencatat, makanlah yang kaki 4, yang memama biak. Maukah Anda tepuk tangan buat pencipta, saudara? Kami ini hanya meniru Alkitab, karena ribuan tahun dia sudah ada. Lalu perut nomor 3, airnya dipisah. Sampai nomor 4, saringannya 4 kali. Waktu orang Israel punya unta, dia nggak minta daging unta. Dia tahu kalau dia menuruti kata-kata Tuhan dan melakukan ketetapan-ketetapannya, maka tidak akan tertimpa penyakit dari bangsa Mesir. Nah akhirnya saudara, dia minta burung puyuh. Nanti akan saya jelaskan pelan-pelan supaya saudara ngerti ya. Nah saudara tahu, kalau saudara makan dagingnya, saudara dapat vitaminnya. Tapi kalau saudara makan lemaknya itu isinya sampah tasi saringan, dipindah ke perempuan, ke lemak payudara, namanya kanker payudara. Dipindah ke lemaknya laki-laki, namanya kanker prostat. Nah, ketika Anda makan saringannya, maka lemaknya akan meningkatkan LDL-mu dan trigliseridmu. Yang mengerti katakan amin. Katakan sebelahmu, jangan makan saringan. Ngerti ya? Jangan jadi batu sandungan. Kalau temanmu lagi makan nasi goreng babat, jangan ditegur di depannya. Bilang aja, bro jangan makan saringan, udah cukup. Ya. Kalau masih tidak ngerti, belikan rekamannya. Udah selesai ini materinya. Nah ini, tolong saudara, saya tidak mau berdebat dengan saudara. Saudara, 2019 ini kok akan diberkati Tuhan, amin. Tapi Tuhan tuh kalau berkati nggak mau mainannya dari dia jadi penyakit buat kamu. Tandanya dari Tuhan apa Pak? Damai sejahtera. Loh saya makan babat damai kok Pak. Saya itu stroke damai loh. Hei, damai bukan dirimu, sebelahmu damai enggak? Pak saya menikah lagi selingkuh damai. Loh, istrimu damai enggak? Ukurannya Yesus beda sama manusia. Yesus itu dicintai Tuhan, dicintai manusia. Kalau engkau damai, sebelahmu enggak damai, itu bukan dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena kau ini pembawa damai. Jadi kalau kau sehat, sebelahmu pasti sukacita. Yang mengerti katakan amin. Tuhanmu juga sukacita. Jadi saya kasih tahu saudara, kalau saudara mau diuji, 3 minggu ini saja, jangan makan ini. Jangan makan jeroan. Yang setuju katakan amin. 3 minggu saja. Saya kadang-kadang bingung. Saya khotbah cuma jangan makan jeroan. Itu seperti kayak Yesus diambil dari hidupnya gitu loh. Bilang Roh Kudus, kalau ini dari Tuhan, kasih aku kekuatannya tadi. Biar orang semua lihat. Ini bukan hukum Taurat. Ini kita lakukan bukan untuk sehat. Karena kesehatan dari Yesus. Amin. Ini sebagai respon hormat. Respon hormat. Tuhan thank you telah menyembuhkan. Aku janji gak salah lagi. Yang mengerti katakan amin. Sometimes Yesus datang seperti orang tua. Minta nasi merah, nasi goreng dikasih nasi goreng. Sometimes maminya gak gitu. Ayo beli beras sayang. Tak ajari masak sayang. Supaya kamu pinter masak sendiri sayang. Sometimes Tuhan cabut kolesterolmu tanpa kamu tahu. Yang mengerti katakan amin. Kalau saya belajar survei Anda sudah makan jeroan sudah lama. Harusnya Anda stroke semua. Kalau saudara masih di tempat ini, itu Tuhan menyembuhkan engkau tanpa kau sadar. Tapi suatu ketika Tuhan ingin kau sehat.
Suatu kali Tuhan akan ambil selamatkan engkau dari kecelakaan. Tidak boleh nabrak anakku. Suatu ketika dibiarkan supaya engkau belajar tidak jatuh lagi. Yang mengerti katakan amin. Sometimes ekonomimu langsung dapat uang. Sometimes Tuhan kau bangunkan meredakan badai. Tapi hari ini 2019 Tuhan ingin berjalan di atas badai. Yang mengerti katakan amin. Mungkin kau ingin tahun-tahun lalu nyekolahkan anakmu SD, rekeningmu penuh. Tuhan kasih uang langsung sekolah anakmu. Tapi ini sekarang kuliah. Tuhan mau tunjukkan rekeningmu enggak kosong, tapi Tuhan anakmu akan memwisuda anakmu sendiri. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Hari ini kita repot-repot belajar, karena kita anak dewasa, yang mengerti katakan amin. Anda mulai bertanggung jawab, mengerjakan keselamatan ini, sehingga Anda disebut finishing well. Terakhir, jadi uji, janji ya, 3 minggu enggak usah makan jeroan. 3 minggu Anda cuma minum air putih, boleh minum kopi cuma Sabtu. Kalau Anda bisa 3 minggu ini, lingkar pinggangmu turun 4 cm, tanpa olahraga. Rambutmu tidak bisa rontok lagi, karena rambut rontok gak bisa didoakan. Serius, dalam nama Yesus tetap rontok. Minum jus tomat mulai setiap hari. Anda pikir baik-baik. Cuma tadi yang disampaikan gembalamu ini luar biasa, memang hatinya gembalamu ini gembala. Saya kan bukan gembala, jadi ya beda lah. Kalau gembalamu ini, saya pelan-pelan aja sayang ya, gitu aslinya. Ya toh, cuma dia kan masih sabar. Tapi saya kasih tahu sama saudara, laki-laki dengarkan saya. Istrimu, kau punya istri, kau punya anak. Saat dia wisuda pastikan kau sehat, yang mengerti katakan amin. Hari ini kita nggak belajar lain-lain. Kita menghormati karya Tuhan. Laki-laki dengarkan aku. Kalau kau bisa 3 minggu nggak makan jeroan, saya baru sadar kalau kau nggak selingkuh bukan karena kau hebat, karena kau takut akan Tuhan. Hari ini kau punya penguasaan diri yang sama, karena Roh Kudus yang sama bisa membuat engkau nggak selingkuh. Roh Kudus yang sama bisa membuat engkau nggak salah makan. Yang mengerti katakan amin. Saudara ngerti kenapa Adam tadi satu? Roh Allah melayang-layang di bumi. Saat itu sudah ada Roh Kudus, tapi gak dilibatkan Adam. Tapi Yesus ada Roh Kudus. Percobaan bawa Roh Kudus. Setan yang sama dikatakan Hawa mati, tapi setan yang sama akan menghancurkan keturunanmu. Setan itu tidak mati. Dia membuat Nuh, orang baik itu, minum anggur sampai mabuk telanjang. Dia membuat Esau salah makan, menukarkan semangkok kacang merahnya. Setan itu bekerja terus. Keturunan terakhir dia kalah sama Yesus, karena Yesus melibatkan Roh Kudus. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Dia bawa Roh Kudus. Waktu setan yang sama bilang, kalau kamu anak Allah, dia ngomong sama Adam, kalau kamu makan gak mati, tapi bisa seperti Allah. Setan yang sama pakai bahasa lain, karena zamannya lain. Dia bilang, Yesus kalau kamu anak Allah, rubah batu jadi roti. Karena dia punya Roh Kudus, dia tanya, Roh Kudus, dirubah enggak? Aku sakti. Tidak. Karena itu tidak berkenan. Dia punya Roh Kudus, dia punya kuasa, kembali berkuasa. Karena itu waktu Yesus naik ke surga, dia enggak yakin Anda berkuasa. Dia bilang akan turun Roh Kudus dan kau akan kembali berkuasa. Pak, bagaimana saya bisa nahan diri, enggak makan salah? Libatkan Roh Kudus dalam pola makanmu. Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Kalau pakai kekuatan kau enggak bisa. Pakai kekuatan gak bisa. Karena ada yang gak suka Anda sehat. Kalau Anda sehat, keturunanmu akan dipakai Tuhan dahsyat. Kalau Anda ngerti rahasia ini, gak lama lagi gerejamu ini sudah mendengar seperti ini. Kalau visi sudah disampaikan seperti ini, kesehatan sudah disampaikan, saatnya Anda akan menuai jiwa besar-besaran untuk Semarang. Beri tepuk tangan buat Yesus, saudara. Sudah selesai. Ini tidak boleh dimakan. Margarin jangan dimakan. Yang boleh butter, katakan butter. Margarin bikin ngendal. Anda ngerti ngendal? Ngendal itu beku, nggak bisa cair. Semarang panas 40 derajat, margarinnya masih beku. Kalau makan di sini dia beku. Vegetarian nggak makan daging, tapi makan margarin. Kalau pakai butter masih cair. Jangan pakai margarin lagi. Ini bisa menyumbat anakmu.
Ini dibahas sekarang atau besok? Jam 9, saudara. Ini boleh dimakan, tapi kepalanya jangan, katakan jangan. Kepalanya isinya trigliserid, kalau badannya bagus. Badannya namanya arginin, warnanya oranye, seperti salmon. Kalau dimakan anak kecil, di bawah 12 tahun, tambah tinggi. Dimakan orang umur 20 tahun, badannya lebih kekar. Namanya proteinnya arginin. Arginin ketemu asam glutamin, membuat binaraka jadi gede. Jadi makan ini bisa nambah tinggi. Tapi kalau sudah umur 50 nggak bisa. Karena kemarin di Papua ada yang bilang gini, Bapak, kenapa saya sudah makan udang belum bisa tambah tinggi? Saya bilang, kamu umur berapa om? Saya 50, sampai akhir zaman nggak bisa om. Karena hormon pertumbuhan itu berapa? 20 tahun. Ngerti ya? Kepiting, aman. Cuma sumber trigliseridnya di tengah. Tapi ini cenderung aman. Kalau saya sudah khotbah gini, biasanya jemaat bilang gini, ini pendeta diurapi Tuhan. Yes. Tapi sumber trigliseridnya di tengah. Enggak bikin stroke, cuma bikin kenceng semua. Bikin kayak ada strum. Saya dulu belum bertobat, saudara. Kalau ketemu bos saya jahat, saya bilang, ini kan karyawan, sumpitnya saja. Bosnya yang tengah, telurnya enak. Dalam hati, mati kamu ya, kan gitu. Dulu, sekarang bertobat. Sekarang saya tidak makan dua-duanya. Amin, saudara. Saudara nggak perlu niru saya. Tapi saudara tolong coba pelan-pelan menyenangkan Tuhan. Amin, saudara ya. Yang satu kerang pernah makan kerang saudara? Di sini ada namanya yang terkenal, apa ya Tuhan ya? Shrimping, benar nggak? Itu kalau dimakan ada kayak pasir-pasirnya, tahu? Itu merkuri. Itu kalau orang hamil, anaknya autis. Kalau kau hamil makan kerang nggak autis, itu bukan berarti kau nggak salah. Tapi Tuhan itu panjang sabar buat engkau. Hari ini Tuhan mau selamatkan engkau dengan luar biasa. Supaya keturunanmu ini dipandang surga baik untuk dipakai oleh Bu. Saya kasih tahu, merkuri kalau dimakan orang laki-laki bisa pikun tadi. Tapi kalau dimakan anakmu gampang lupa nanti. Pernah nggak anakmu ingat 6 tambah 6, 12? Tapi sampai sekolah dia bingung. Berapa ya 6 tambah 6 ya? Yesus, tolong Yesus. Yesus, tolong. Sampai rumah ditanyai, kenapa kamu nggak bisa 6 tambah 6? 12. Di rumah ingat, di sekolah lupa. Ingat, lupa. Jadi jangan makan kerang. Biasanya yang suka makan kerang ini, yang utangnya banyak, gampang lupa. Tapi di sini enggak ada, semua bayar utang. Ya, beri tepuk tangan buat Yesus dulu. Jadi ini boleh, ini laki-laki boleh, karena dia ada sing. What is the sing? Sing itu mencegah rambut rontok, laki-laki lebih gampang rambut rontok di sebelah sini. Kalau dia makan kerang dia bisa. Yang kedua dia bisa memang untuk afrodisiak. Tapi karena banyak anak kecil-kecil saya enggak bisa ngomong bahasa tentang seks ya. Jadi afrodisiak. Kalau Anda masih kok kelihatan bingung, tak kasih bahasa Cina campuran sama Makau mau ya. Infoteng, tahu? Nah itu, mencegah itu. Duh, jadi banyak anak-anak ini loh. Ngerti ya, Makau ketemu Cina itu gitu, infoteng gitu. Pikiran itu. Ngerti ya? Khusus cumi, katakan cumi. Pak, boleh makan kerang paling aman apa? Tirem. Tirem itu di dasar, nggak ada merkurinya. Tapi kalau kerang memang ada merkuri. Oke, yang cumi minta maaf, sorry. Yang ini jangan disentuh. Kenapa? Kerang boleh. Saudara jangan gini ya. Wah nggak boleh kok semuanya, jangan. Gembalamu cuma bilang gini loh. Ayo ya, boleh makan jangan salah. Boleh lihat bioskop. Boleh. Tapi jangan lupa berpuluhan. Apa enggak boleh semua? Bukan, cuma satu yang enggak boleh. Ya, hari ini kadang-kadang kalau saya ngajar banyak orang bilang, ketemu Pak Yones enggak boleh semua. Bukan, boleh kok. Ini boleh, ayam boleh, ikan boleh, ini boleh. Ini yang jangan. Kenapa? Saya jelaskan. 20 cm
dikukus jadi 15 cm. Kolesterol total kita tidak boleh lebih dari 200, ngerti ya? Cumi-cumi 20 cm jadi 15 cm, kolesterolnya 3.600. Yang boleh makan ini cuma anak-anak 15 tahun, 20 tahun ke bawah lah. Loh Pak, tapi saya opa-opa, hati saya anak-anak, tetap nggak boleh. Ini nggak ada hubungannya sama hati, ngerti ya? Terakhir, ini bandeng, dahsyat, Bolu orang Makassar. Kotamu ini saya iri, ini kota dicintai Tuhan, dahsyat. Bandeng itu omega 3-nya 6 kali lebih kuat daripada salmon. Ayo beri tepuk tangan buat Yesus. Yang meriah buat Yesus. Kamu ditaruh di kota yang ada obatnya stroke terbaik. Bandeng namanya. Saya dipanggil di New York, di Philadelphia untuk jelaskan bagaimana berternak milky fish bandeng. Saya bingung, kenapa orang Amerika mulai cari bandeng. Ternyata bandeng omega 3-nya 6 kali lipat lebih kuat. Semakin dibikin presto, semakin dahsyat. Saya mau pulang bawa presto nanti. Salah, bandeng presto, kok prestonya? Bandeng presto. Bandeng presto itu ada penelitiannya, dikeringkan. Kan kita orang kimia pangan, kita bukan yang belajar gizi, bukan. Kita belajar kimia, kita keringkan. Ternyata omega 3-nya lebih stabil. Lalu tulang-tulang prestonya kalau kemakan, itu pensuplai kalsium fosfat menguatkan sendimu. Tapi saudara, saya kasih tahu, kotamu ini juga penyebab stroke terbaik. Namanya nasi goreng babat tadi itu. Bilangan bilang apa? Ada berkat, ada kutuk. Kau keluar di sana, pilihanmu memperpanjang umurmu atau tidak. Seperti kamu nyekolahkan anakmu, anakmu bisa bolos atau enggak? Dikasih mobil enggak bisa mengerjakannya, percuma saudara. Hari ini kau dibikin sehat Tuhan, amin saudara. Tapi kau hari ini belajar bukan untuk sehat, mengerjakan kesehatanmu. Supaya dunia tahu kau punya Tuhan yang dahsyat saudara. Anda lihat ini, terakhir Anda lihat, terakhir. Omega 3-nya Anda nggak kelihatan ya, nanti Anda lihat di DVD. Omega 3-nya 9,48, itu DHA. Eicosapentaenoid acid anti jantung 3,39. Ditambah omega 9 1,25 jadi 14,2. Salmon itu cuma 2,8 saudara. Saya iri sama kota Anda, di sini bandeng luar biasa. Bilang kamsya Yesus. Obatnya ini. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Tinggal di Mesir. Tapi desa Goshen, cara bicaranya tidak seperti Mesir, tapi seperti bangsa yang kudus. Menyembah Tuhannya tidak Tuhan Mesir, tapi Tuhan sendiri. Bicaranya tidak kasar kayak Mesir, bicaranya kayak bangsa yang kudus. Tuhan bilang, kalau aku memberi ketetapan pada bangsa ini, kau tak boleh tinggal di Mesir, makan seperti orang Mesir. Menyembah Tuhan Mesir, karena kau menyembah Tuhan penyembuhmu. Akulah Yehova Rafa. Mau tepuk tangan buat Tuhan saudara? Kamu ini domba, ditaruh ke tengah serigala. Bicaramu sudah hebat, masih bisa seperti domba, tidak kasar seperti serigala. Berpikirmu sudah tetap kayak domba, tidak berubah kayak serigala jahat. Tapi sorry, seringkali kita makan daging yang dimakan serigala itu. Maka berkatmu berkat domba, cacat kakimu cacat serigala. Kalau saudara ngerti firman Tuhan hari ini, kau nggak boleh cukup cerdik, tapi tulus dengan firman Tuhan. Tapi butuh hikmat untuk membedakan yang berkenan dan tidak berkenan. Yang mengerti katakan amin. Bapaknya makan jeroan stroke, anaknya makan jeroan stroke. Bukan penyakit keturunan, tapi gaya makan yang diturunkan. Yang mengerti katakan amin. Saya kasih tahu, keturunan orang benar tidak minta-minta. Kenapa dipegang anaknya bangkrut? Karena bapaknya suka ngasih perpuluhan, anaknya pakai manajemen. Keturunan orang benar itu bukan keturunannya bapak orang benar, tapi hidup benar kayak bapaknya. Yang mengerti katakan amin. Kalau sekarang saudara putus kutuk keturunan, bisakah Pak diputus? Yesus kita jago mutus kutuk keturunan. Ayo tepuk tangan buat Yesus dulu saudara. Libatkan Yesus. Kalau enggak seminar ini sia-sia. Seminar di medis itu mengerikan. Salah semua, enggak ada yang benar. Tapi dalam Yesus ada hidup yang baru. Yang mengerti katakan amin. Bukan cara bicaramu yang baru.
bukan cara pikirmu yang baru. Dalam nama Yesus, jantungmu baru. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Yesus, saudara. Kalau kau mengerti ini, sekarang harus hidup sehat. Katakan sebelahmu, harus hidup sehat. Bawang putih, 1, dipotong kecil-kecil, diminum pakai air. Kolesterolmu turun drastis. Besok, panitia, saya minta sediakan bawang putih. 5 siung, dipotong kecil-kecil. Kita praktek ya, karena banyak salah ngerti. Kayak di Papua itu paling sering salah ngerti. Bapak-bapak, kenapa saya tidak turun itu LD? Duh, kau minum bagaimana? Tidak, itu saya kosok-kosok di lahan. Besok kita praktek ya, saya tunjuk harus maju, kita carain minum. Karena nggak boleh dikunyah, brother. Kalau kau kunyah, dia keluar, beda bukan alisin. Yang menekan LDL namanya alisin. Tapi antiinflamasinya akan menyembuhkan sinimu. Kalau dikunyah, radang tenggorokanmu sembuh. Tapi kalau nggak dikunyah, ditelan pakai air, LDL-mu turun drastis. Nah, besok saya ajarin ya, besok ya kita praktek ya. Bawang putih 1 siung. 1 siung ya, jangan 1 gelundung begini. Next, kita lihat firman Tuhan. Ikan, bawang putih, bawang merah, bawang pre, semangka, mentimun. Ini semua obat kolesterol. Kita lihat. Semangka ini. Jus semangka mengandung kalium, membuat jantungmu baik. Mentimun, membuat darah tinggimu sembuh. Mentimun ketemu belembeng, di jus pakai seledri, darah tinggimu sembuh. Beri tepuk tangan buat Yesus, saudara. Jadi Alkitab ini sudah mengajarkan. Nggak perlu pinter, nurut firman Tuhan. Yang diberkati bukan anak Tuhan, tapi yang suka menjalankan firman Tuhan. Ini obat semua sudah benar. Oke, ini sudah selesai. Saudara, urutannya jangan dilawan. Anda beli bukunya, urutannya jangan dilawan. Tepung, telur, air, telurnya dulu membuih, baru tepung, baru jadi roti. Terlalu lama pester, semua langsung aja dalam nama Yesus. Tidak jadi roti, saudara. Kalau saudara urutannya salah, nggak jadi obat buah itu. Di buku itu ada urutannya. Ada 8 jus obat darah tinggi, yang merah Pak ya. Oke, saudara diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Mungkin karena waktunya, nggak tahu. Masih diizinkan tanya jawab setengah jam apa enggak? Kalau enggak, kita tanya jawab besok. Kalau Anda masih kuat, kita tanya jawab sekarang setengah jam. Anda pilih mana? Boleh, Pastor ya? Oke. Ya, boleh tanya jawab setengah jam aja Pak, boleh. Oke, setengah jam ya. Berarti lebih setengah jam bayar lo ya. Silakan, siapa tanya? Tolong mikrofon, agak cepat. Oh ya, saya salam kenal dengan mungkin tim medis di sini ya. Salam hormat, salam kenal teman sejawat, teman medis. Saya harapkan, ya, terutama Anda harus diberkati Tuhan, amin. Gak gampang saudara bagi kami untuk mau mengajar Anda. Kami ini seperti anaknya tambal ban. Kalau banyak yang bocor kami kaya, Anda ngerti? Tapi kami harus hari ini cerita, Yesus bisa menyembuhkan saudara, amin. Itu ya, terima kasih buat semuanya. Oke, siapa yang tanya, silakan. Saya suka makan buah-buahan, tetapi secara langsung saya tidak bisa. Saya harus menaburi gula, Pak. Gula pasir agar supaya ada rasa manisnya. Jadi biasanya kalau tomat saya potong-potong, terus kemudian saya taburi gula, terus kemudian saya masukkan kulkas, Pak. Sehingga gulanya itu nanti bisa mencair, besoknya baru saya makan. Begitu. Apakah itu mengurangi khasiat dari tomat? Terus kemudian kalau apokat, saya memang kurang senang dengan buah ini karena rasanya memang kurang begitu enak. Tapi setelah saya mendengarkan penjelasan dari Bapak, manfaatnya luar biasa. Yang mentah itu Pak, yang dipotong dimentah itu, biasanya saya jus Pak. Nah itu apakah kalau di jus dengan gula, dengan es batu, khasiatnya sama dengan yang mentah yang tadi Bapak bilang disendoi itu Pak. Sekian, terima kasih. Jadi intinya saya tanya, boleh dicampur gula dengan gula, kemudian dimasukkan kulkas, itu manfaatnya berkurang atau tidak Pak? Terima kasih. Saya jawab langsung aja. Dalam teknologi pangan, dalam kimia pangan terutama dalam biotek ya, kita belajar sesuatu namanya teknik pengolahan. Kita nggak hanya belajar gizi, tapi kami tahu pasien kadang-kadang mengalami sesuatu yang nggak bisa. Contoh, pasien luka bakar butuh apel 5. Tapi bagaimana dia bisa ngunyah? Dia tidak punya gusi.
Pernah tahu orang enggak punya gusi? Ya gitu, enggak bisa saudara. Bagaimana dia bisa makan apel? Kita ciptakan gigi dalam gelas, namanya blender. Itu kita yang menciptakan, namanya teknologi. Nah, buah itu seperti ruangan ini, di sana vitamin C, di sana anti kanker, di situ polifenol. Kalau Anda gigit hari ini dapat vitamin C-nya, pilekmu hilang, tapi matamu buram. Blender kita ciptakan untuk menghancurkan granula. What is the granula? Nanti ya lain kali saya serikan khotbah, kenapa Adam disuruh makan kentang, tanaman di padang. Tuhan pertama nyuruh makan buah di tomat, lalu di-upgrade tanaman di padang, lalu di-upgrade binatang pemakan sayuran. Itu karena granula. Sejak Tuhan marah sama Adam, yang dipukul bukan Adam, tanahnya. Des, sejak itu tanahnya terkutuk. Tidak bisa ngambil nutrisi langsung, dibutuhkan sedotan lain, namanya kentang. Karena granula padang, brokoli pun dimakan Adam setelah keluar dari Taman Eden. Terus dosa terus hancur sampai zaman Nuh, butuh daging pemakan tumbuh-tumbuhan. Karena itu harus perutnya 4, kakinya 4. Tapi saya tidak ngomong itu. Saya ngomong teknologinya untuk mengeluarkannya. Nah, Bapak ini tanya, di blender itu kira-kira alpukat sama enggak dengan yang di itu? Sama, bedanya kalau di blender, dia kehilangan fungsi namanya oksidasi asam folat. Jadi dia kalau di blender tanpa susu kental manis, karena yang enggak boleh susu kental manisnya, itu bukan susu, itu sirup rasa susu. Kalau dikasih soda, hatimu bisa gembira. Itu seperti permen rasa jeruk, enggak ada jeruknya. That is junk food, no fast food. Fast food itu seperti susu ketaan. Karena itu saya bilang KFC boleh karena dia fast food. Yang enggak boleh junk food, bohongnya. Besok akan saya jelaskan itu. Sodanya bohong, soda rasa jeruk enggak ada jeruknya. Ayamnya ayam asli itu. Nah fast food tapi mengemukkan dan membuat macam-macam, nanti ada tekniknya ya. Saya lari lagi ke alpukat. Jadi ketika alpukat ketemu madu sempurna. Karena sempurna, kenapa? Karena fruktosa. Tapi gulamu sukrosa, pencipta gula terbaik. Saya takutkan HDL-mu naik, tapi HbA1c-mu ikut naik. Waktu gulamu naik, nanti ingat tadi saya bilang apa? Goresan-goresan gulamu itu menggores pembuluh darah. Jadi maksud saya gini, minum es teh manis boleh nggak? Boleh, tapi siang, katakan siang. Kalau siang dipakai jadi energi. Tapi kalau sudah jam 2 sore ke atas, nggak boleh, cuma air putih aja. Anda gini itu ngerti enggak? Saya kasih tahu ya, anggap aja peraturan pemerintah terbaru. Jemaat HTE harus jam 2 siang harus minum air putih. Yang setuju katakan amin. Anggap aja peraturan pemerintah terbaru sudah. Tidak akan ada diabetes dalam hidupmu kalau kau nurut suara Tuhan. Besok akan saya buktikan, minum air putih itu bukan disuruh dokter. Saya akan tunjukkan ayatnya. Anda harus minum 8 gelas itu. Alkitab dicatat, minumlah 8 gelas gitu. Mau ditunjukkan ayatnya? Besok ya. Ya besok lah, itu kan tentang diabetes. Cuma brother, ingat, begitu dikasih madu, sempurna sekali. Ya jadi alpukat, di jus pakai madu tetap boleh, es batu boleh. Tapi ingat es batunya jangan es batu yang bongka, yang untuk ikan. Es batu bikin di rumah, ngerti ya? Karena es batu yang di sana, itu difteri dan macam-macam. Sorry saudara, saya diingatkan Roh Kudus. Hari ini Indonesia digoncang oleh demam berdarah. Jadi tolong cepat cari jambu merah di jus. Itu Anda seminggu sekali aja 2 kali, Anda tidak bisa kena demam berdarah. Libatkan pencipta jambu itu. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, semangka. Semangka dan wortel di jus, itu membuat daya tahan tubuhmu naik, sistem imunmu. Ketika nyamuk menggigit kamu, dalam nama Yesus, kamu tidak terinfeksi. Yang mengerti katakan amin. Itu 2 tolong. Setelah itu saya jawab yang pertanyaan terakhir tadi. Tentang tomat. Tomat dikasih gula, nggak ada hubungannya, enggak apa-apa. Cuma jadi bahaya ketika kau taruh buat besok. Karena sistem ice crashing namanya, itu membuat gulamu menjadi bentuk beda. Ngerti nggak ketika bayam nggak boleh direbus dari 6 jam? Anda pernah dengar itu? Itu namanya zat besi, namanya feri. Kita sekolah ketika direbus lebih dari 6 jam, dia berubah namanya jadi fero. Ketika dia berubah, dia nggak stabil, dia meningkatkan gastridin. Dan itu bisa memicu ulcus pepticum sampai macam-macam nanti. Karena itu yang nggak boleh brother, bukan gulanya, khusus tomat ya. Itu besoknya. Jadi kalau Anda kasih tomat dihancur-hancurkan buat anakmu makan, boleh. Anda juga boleh. Tapi kalau Anda blender, Anda kukus, kanker prostatmu ikut sembuh.
Nah, saya tanya sama pasien, mau nggak kanker atau mau matanya baik gitu. Kalau mau dua-duanya, Senin tomat dikasih gula dianjurkan dimakan, Selasanya tomatnya dikukus. Yang mengerti katakan amin. Oke, ada yang tanya lagi? Banyak orang bilang kalau kena hipertensi itu kalau sudah kena ketergantungan obat itu nggak bisa lepas. Itu mitos atau fakta. Nah, yang kedua, kalau memang, melanjut yang tadi, kalau memang bisa dilepas, apa resepnya untuk menghilangkan ketergantungan obat? Yang kedua, untuk yang sering, ya mungkin akhir-akhir ini banyak kita jumpai orang kena serangan jantung yang secara mendadak, kita nggak tahu penanganannya bagaimana selama masa golden time itu. Oke. Terima kasih Pak Yones. Dok, mau jawab atau saya? Jawabannya dia langsung, panggil Yesus dan ke UGD, katanya gitu. Tapi itu benar. Jadi kalau sudah sampai sana tinggal ditanyain aja kaya atau miskin gitu aja. Suntiannya pengaruh itu. Serius. Bilang aja, saya BPJS gitu aja. Berarti ngaku miskin itu ya. Gini aja, yang serangan jantung saya nggak bahas, cuma gampang. Cegah aja, emosionalnya diatur. Bagaimana? Sorry, panggil Yesus, serius itu. Itu nama yang menyelamatkan. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Yesus tolong saya. Pak, kalau yang sakit bukan saya. Nggak ada hubungannya. Satu orang percaya, serumah disembuhkan. 4 orang punya iman, ngangkut orang lumpuh. Yesus nggak lihat orang lumpuh itu. Dia lihat iman mereka dan disembuhkan orang itu. Kalau kau lihat ada anggota jemaat atau temanmu yang lain serangan jantung, kau bilang, Yesus tolong saya. Yang mengerti katakan amin. Kau harus membawa dia ke UGD. Serangan jantung nggak ada prosedur. Prosedurnya cuma satu, tindakan medis. Karena itu yang saya ajarkan hari ini, supaya Anda tidak ketemu medis. Contoh, kalau kami lihat di paha kananmu ada jerawat, berarti Anda kurang retinol. Nggak usah dibuka, ya. Jerawat kalau di dahi, ya berarti pencernaanmu terganggu. Kami belajar sintem. Kalau ada orang bilang jarum bensinmu turun, terus kita bilang bensinnya habis. Oh sakti ya? Bukan, jarum bensinmu turun. Jadi kami lihat tanda-tanda di wajahmu, begini kita langsung tahu ada kurang apa. Nah, sekarang gini konsepnya. Jadi kita makan buah supaya kita nggak sakit. Yang serangan jantung nggak ada prosedur. Anda harus mempercayakan mereka dikasih hikmat, sekolah untuk memperbaiki kita. Itu yang dikatakan berkat dari bangsa untuk orang yang mengasihi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nggak butuh pinter, butuh panggil Yesus. Yesus bisa gerakkan burung gagak ngasih makan Elia. Yesus bisa gerakkan dokter di UGD menyelamatkan hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Bukan dokternya, Yesus yang mengutus dokter. Tapi iman tanpa tindakan, sia-sia. Jadi yang jantung saya nggak bahas, itu prosedurnya. Yang kedua, masalah hipertensi. Kalau tanya dokter, pasti jawabannya nggak ada obatnya. Karena kami nggak pernah percaya sama pasien. Kecuali dari awal Anda bilang begini, dok tolong atur hidup saya. Saya percaya Yesus akan mengurapi Anda untuk menyembuhkan saya. Baru dokternya bilang, mau diatur kamu? Mau. Dia mulai bilang, jangan ini. No, hidup sekali kok enggak boleh. Dia langsung bilang, boleh. Tapi minum ini, Norvas. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kedua kalinya. Awalnya itu. Karena itu kalau saya ngajar begini, jangan dilawan dengan akal logikamu. Petrus disuruh Tuhan, cara jalannya pakai caranya, tenggelam. Harusnya jalannya cara Tuhan. Tuhan boleh, caranya gimana? Harus gitu. Saya kasih tahu, kalau kamu lepas daripada darah tinggi, Yesusmu di tempat ini akan mencabut penyakitmu. Amin. Saya udah pegang banyak hamba Tuhan lepas daripada darah tinggi, tapi ada tekniknya. Minta ampun Tuhan. Karena kau tidak merasa bersalah, tapi salah makan itu dosa di hadapan Tuhan. Caranya pasien harus bilang, Tuhan ampuni saya. Katakan sama-sama saya, Yesus ampuni saya. Mujizat terjadi saudara. Lalu yang kedua, Anda harus bilang, saya atur makanannya. Nah, obat yang sudah diberikan, itu dokter nggak jahat. Dia kasih kamu kiper, penjaga gawang. Jadi kau minum dengan aturannya dia, sembari membuktikan, nggak makan tadi itu, saya salah itu. Ketika jus buah belimbing dan mentimun membuat tensimu turun, keduluan nggak makan jeroan, penyakitnya hilang. Belum pemutihan dicabut Tuhan malam ini. Saya belum bahas Yesus loh ini. Masih bahas teknik bagaimana iman kita disempurnakan. Mulai berbuah. Karena Kronos itu menghasilkan Kairos. Waktu kau mulai makan teratur, jalan cepat, mulai gak makan jeroan, gak usah didoakan, HDL-mu meningkat, LDL turun. Karena itu buah dari imanmu. Dokter terkejut, loh kamu ini mau diatur. Kok gak ngomong? Separuh aja ya mulai sekarang. Anda akan terkejut.
imanmu membuahkan sesuatu. Lakukan lagi dengan lebih semangat. Sampai suatu ketika Tuhan izinkan Semarang tahu ada Yesus di bumi ini. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Jadi nggak boleh dicabut langsung. Karena orang buta nggak bisa nuntun orang buta. Mereka sekolah untuk membantu memperlengkapi kita. Ngerti ya? Jadi jangan langsung minum ini, enggak minum itu. Udah itu jawabannya? Udah selesai? Kurang satu tadi? Enggak. Oke, ada yang tanya? Terakhir. Kalau suku Karo kan suka makan itu makanan khas Karo yang namanya trites. Itu yang terbuat dari isi rumput yang ada dalam perut sapi itu. Apakah itu bahaya bila dikonsumsi? Karena orang Karo itu mempercayai bahwa makanan itu vitamin yang sangat tinggi bagi tubuh. Dan yang kedua, apa solusinya supaya syaraf mata kita tidak gampang lelah? Oke. Terima kasih, Tuhan Ya. memberkati. Oke. Yang satunya. Selamat malam, saya cuma tanya soal cabai. Tadi katanya yang cabai yang besar itu bagus, yes, untuk menyehatkan tubuh kita. Tapi kalau cabai itu makan macamnya banyak. Kalau seperti cabai rawit, apalagi yang itu yang kuning, yang pedas sekali, apa itu juga sama? Manfaatnya sama, semua cabai maksud saya. Anda tanya Demikian, atau terima sharing? kasih. Ya, Maksudnya cabai, Anda tanya Cabai. jenisnya? bukan, maksudnya apa Manfaatnya kegunaannya sama semua. Oh sama, Maksudnya Anda tanya apakah semua manfaatnya sama? iya, iya, iya. Oke, saya jawab. Jadi gini, Iya. kalau semua mengandung kapsaisin, tapi hati-hati ya. Ketika sponsor TV bilang 1000 mg itu gambarnya orang tua, berarti vitamin C 1000 mg itu untuk tulang dan untuk daya tahan tubuh, bukan untuk pilek. Karena itu orang makan jeruk vitamin C masih pilek. Anda ngerti maksud saya ya? Jadi ada dosis. Nah, obat sama buah beda. Vitamin A buat mata lelah, itu kalau engkau minum pas matamu nggak lelah. Kalau kelebihan buta. Tapi tomat dari Tuhan isinya 500, butuh 200, 300-nya dibuang sama Tuhan. Jadi dari tomat lebih bagus daripada vitamin A. Anda ngerti ya? Jadi vitamin A, tomat dan jus wortel itu bikin mata nggak lelah. Tapi sorry, kau nggak boleh membaca 1 jam. Ini 1 jam 10 menit berhenti. 1 jam 10 menit berhenti, matamu tidak akan bisa lelah. Sembari dengan jus tadi itu. Masalah yang cabai itu terbaik sekolah kita meneliti cabai merah besar. Cabai merah kecil isinya vitamin C. Tapi kalau yang cabai merah besar itu kapsaisin tengah kabelnya, bukan dagingnya, kabelnya tengahnya. Jadi diambil kabelnya, yang besarnya dibuat cabai, dibuat lombok sambal gitu. Tapi tengahnya dimasukkan sayur asem, sayur apapun, dia membantu membuat darah lebih encer. Nanti kayak encer, enggak bisa. Kalau yang dari Tuhan, dia bekerja sampai pada titik normal. Ngerti ya saudara ya? Bukan terus saya makan cabai terus berarti tambah encer, tambah encer, tambah encer, tambah encer. Enggak ya. Yang dari Tuhan enggak seperti itu. Tuhan itu dahsyat saudara. Yang mengerti katakan amin. Oke, ngerti ya? Sudah ngerti. Sekarang rumput ya terakhir ya. Yang begini, akan kuberikan kepadamu daging seperti aku memberikan tumbuhan hijau. Karena cuma binatang pemakan tumbuh-tumbuhan hijau. Oke, Anda lihat saya ini, saya kasih ilmu paling dasar aja. Tanah ini kalau dikeduk, isinya kalsium kayak tangan kita ini. Isinya vitamin A, enggak ada. Vitamin enggak pernah diciptakan Tuhan, catat itu baik-baik. Kami sekolah 22 tahun, tidak pernah lihat vitamin di alam. Isinya mineral tubuh. Di sini ada magnesium, bahan baku jantung. Nah, magnesium ini disedot sama akar. Pakai air, H2O namanya. Lalu Anda begini, lalu ada knalpot asap, dihisap CO2, masuk ke daun warnanya hijau, disebut klorofil. Lalu digoreng sama matahari, disebut fotosintesis. Keluarlah buah apel. Maka kalsium dari tanah disedot, pindah ke apel. Kalau Anda makan apelnya, Anda seperti makan bahan baku kalsium tanah, tanpa makan tanahnya. Mau tepuk tangan buat Yesus, saudara? Loh Pak, kalau saya tidak mau makan buah, ya makan tanahnya saja, sama. Ya serius, sama. Terserah Anda. Nah sekarang konsepnya begini, Pak saya ingin makan daging dan Tuhan boleh. Tuhan kasih syarat, seperti tumbuh-tumbuhan. Maksudnya yang punya klorofil. Karena waktu kalsium pindah ke rumput, rumput dimakan sapi, maka kau seperti makan lagi tanahnya tanpa makan tanahnya lagi. Karena binatang pemakan rumput. Tapi bukan saringannya yang dimakan.
Jadi ketika Anda makan rumput di dalam saringan, tidak bisa pindah ke dalam tubuhmu. Pak, kenapa sih Pak? Kita tidak makan rumput saja Pak, biar gagah kayak sapi. Tuhan kasih enzim tukang, buah berbiji, di enzim granula kentang sayuran di padang. Jadi brokoli punya sedotan lebih besar untuk nyerap kalsium. Dipindah lagi, Tuhan bilang, aku punya binatang ciptaan namanya enzim. Ku taruh di perut 4. Jadi perut 4 itu punya enzim untuk memisahkan rumput itu, serat pangan itu ke daging, sampahnya ke lemak. Lemaknya jadi prostat. Kalau Anda makan dagingnya, hasil saringan. Yang Anda tanyakan tadi, bolehkah saya makan saringannya? Begitu toh? Lah iya itu. Ayo tak ulang lagi, saya gak sadar. Ya toh? Saya nyaring teh. Yang diminum tehnya toh? Tapi daun tehnya di saringan ada. Bolehkah saya makan saringan? Jadi yang tertinggal di saringan tidak boleh disentuh karena hasil sisa saringan. Yang mengerti katakan amin. Yang boleh makan siapa sih? Awalnya kita makan buah, sudah ada yang boleh makan tumbuhan. Siapakah itu? Mau tahu? Ayatnya bilang gini. Semua makan buah, cuma manusia. Tapi yang lainnya makan rumput. Anda ngerti maksudnya? Sapi dan singa makan rumput. Nah singa ini makan rumput, bukan berarti singanya makan rumput. Dia harus makan binatang pemakan rumput. Kalau Anda lihat di National Geographic, singa laki-laki tidak pernah perang. Kecuali ada musuh dia sikat. Untuk makan, cari singa perempuan. Singa perempuan nangkep, dimakan. Enggak, biar bos dulu yang makan. Supaya kuat kayak kuda larinya, harus makan makanan seperti kuda. Jadi sayuran dibabat, dimakan oleh laki-laki itu. Laki-laki jadi kuat, karena itu tenaganya enggak ada. 10 tenaga singa enggak ada, 10 tenaga kuda. Anda ngerti maksud saya? Terima ini dulu. Akhirnya dia kalau bertengkar dengan singa lain enggak dimakan. Dia wajib makan, karena dia enggak ada hebatnya kayak manusia, dia enggak punya hak, dia harus makan jeroan supaya kuat. Dagingnya dimakan perempuan, tapi kalau ada perang, singa laki lebih kuat. Tapi maaf, Anda teliti di Google atau di Scientist, singa laki-laki LDL-nya 4.000 dan dia tidak bertahan jadi raja selamanya. Kalau Anda ikuti cerita di National Geographic, Anda akan terkejut. Singa laki hanya 3 bulan karena dia kena pankreatitis atau stroke ringan. Anjing kita dikasih nasi sehat, dikasih hati terus, lucu, besok stroke, tambah lucu. Jadi yang Anda tidak pernah mengerti, anjing bisa flu. Singa laki-laki resiko makan jeroan supaya sehat. Anda dikasih tahu Tuhan, punya enzim gigi dan lambung untuk langsung makan buahnya. Priority, manusia harus makan langsung dari sayur dan buahnya. Yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, supaya tidak seperti seminar, taruh tanganmu di dadamu. Supaya ada mujizat malam ini. Siapapun Anda, relakan tanganmu taruh. Kalau yang sakit di rumah, pikirkan orang itu. Karena ketika engkau memikirkan orang lain, kasihmu menutupi segala kelemahan iman mereka. Tuhan, kau lihat tangan-tangan ini. Kami membangun hati kami untuk percaya kepada Tuhan. Hari ini, aku sudah menyelesaikan tugasku. Janjimu kepadaku kalau aku menyampaikan hal baik itu, kau akan mencabut penyakit umatmu sendiri. Dalam nama Yesus, jantung kami baru. Dalam nama Yesus, kolesterol kami dicabut oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, diabetes kami dihentakkan oleh Tuhan. Bahkan kanker dan tumor, dalam nama Yesus, keluar kau dari tempat ini. Lambung kami jadi baru. Tulang-tulang kami dalam nama Yesus jadi baru. Bahkan orang yang melihat DVD ini pun disembuhkan oleh Yesus kami. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk izin perkenan menyampaikan banyak hal baik. Besok kami kumpulkan Tuhan. Kami ingin duduk lebih rendah hati lagi. Menantikan pertolongan tangan Tuhan yang kuat. Kami akan datang dengan api dari Tuhan. Sembari mendengar penyakit kami dicabuti oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.